Pagi itu, seperti ratusan pagi lainnya selama setahun terakhir, Anissa memulai harinya dengan secangkir teh melati hangat di teras belakang rumahnya. Aroma wangi bunga yang menguar dari cangkir porselen berpadu dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam, menciptakan simfoni ketenangan yang dulu pernah ia pikir mustahil untuk dirasakan kembali. Rumah ini, rumah yang pernah menjadi saksi bisu air matanya yang tumpah ruah, kini telah berubah menjadi istana kedamaian yang ia bangun kembali di atas puing-puing pengkhianatan. Dulu, setiap sudut rumah ini meneriakkan nama Rian, suaminya. Kini, setiap sudutnya menyanyikan lagu kebebasannya. Anissa menyesap tehnya perlahan, matanya menatap hamparan rumput hijau yang terawat rapi dan barisan bunga mawar yang sedang merekah sempurna. Ia merawat taman ini sendirian, mencabuti rumput liar seperti ia mencabuti kenangan pahit dari hatinya, menyiram bunga-bunga itu seperti ia menyirami jiwanya dengan harapan baru. Di ujung taman, Bima, putranya yang berusia 7 tahun, sedang tertawa riang sambil mengejar seekor kupu-kupu kuning. Tawa itu, bagi Anissa, adalah musik terindah di dunia, pengingat bahwa keputusannya untuk bangkit adalah keputusan yang paling benar. Bunda, lihat! Bima hampir dapat, teriak Bima, napasnya sedikit terengah. Anissa tersenyum lebar. Hati-hati, sayang, jangan sampai jatuh, sahutnya, suaranya terdengar ringan dan bahagia. Tak ada lagi nada parau tertahan isak tangis seperti dulu. Setahun yang lalu, pagi-pagi seperti ini adalah neraka. Anissa akan terbangun di ranjang yang dingin dan kosong, memeluk guling erat-erat seolah benda mati itu bisa menggantikan kehangatan seorang suami. Ia akan memasak sarapan untuk 2 orang, sebuah kebiasaan bodoh yang butuh berbulan-bulan untuk ia hentikan, berharap keajaiban akan membawa Rian pulang. Tapi Rian tak pernah pulang. Ia lebih memilih kehangatan perempuan lain, perempuan bernama Vina yang ia sebut sebagai cinta sejatinya, meninggalkan Anissa dan Bima terombang-ambing dalam ketidakpastian dan luka. Anissa meletakkan cangkirnya. Pandangannya menerawang, kembali ke masa-masa paling kelam dalam hidupnya. Ia ingat betul hari ketika Rian pertama kali mengenalkan Vina, bukan sebagai selingkuhan, tapi dengan arogansi yang menusuk, sebagai calon istri kedua. Vina, dengan wajah angku dan pakaian yang selalu memamerkan lekuk tubuhnya, menatap Anissa dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Kenalkan, ini Vina," kata Rian waktu itu, tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. "Mbak Anissa?" "Ya," sapa Vina dengan senyum sinis. "Mas Rian banyak cerita?" Katanya di rumah suasananya membosankan. Pantes aja Mas Rian butuh penyemangat baru. Anissa hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku, hatinya serasa diremas. Ia ingin berteriak, menampar wajah mereka berdua, tapi lidahnya keluh. Sejak saat itu, teror mental dimulai. Rian mulai jarang pulang. Sekalinya pulang, ia akan membanding-bandingkan Anissa dengan Vina. "Vina itu pintar dandan, kamu kok kucel begini?" Atau, "Masakan Vina lebih berani bumbunya, masakanmu hambar," adalah kalimat-kalimat yang menjadi santapan sehari-hari Anissa. Puncaknya adalah ketika Rian secara terang-terangan memamerkan kemesraan mereka. Suatu sore, saat Anissa baru pulang dari pasar, ia melihat mobil Rian terparkir tak jauh dari kompleks perumahan. Hatinya sempat berbunga, mengira Rian sengaja menunggunya untuk pulang bersama. Namun, harapannya hancur berkeping-keping saat melihat Rian sedang mencium Vina dengan mesra di dalam mobil, tanpa peduli mungkin ada tetangga yang melihat. Hati Anissa hancur. Bukan hanya retak, tapi luluh lantak menjadi serpihan debu. Yang lebih menyakitkan adalah soal nafkah. Rian, yang dulu begitu bertanggung jawab, perlahan-lahan mulai melupakan kewajibannya. Uang belanja bulanan berkurang, lalu berhenti sama sekali. Saat Anissa memberanikan diri bertanya, jawabannya selalu sama. "Lagi banyak pengeluaran, atau, kamu kan bisa pakai tabungan dulu." Anissa tahu, semua uang Rian habis untuk membiayai gaya hidup Vina yang mewah. Ia melihatnya dari unggahan media sosial Vina, tas-tas bermerek, makan malam di restoran mahal, liburan ke Bali. Semua itu dibeli dengan keringat suami Anissa, sementara Anissa dan Bima harus menghemat setiap rupiah untuk bisa makan. "Perempuan tua dan jelek sepertimu memang pantas ditinggalkan," tulis Vina dalam sebuah pesan singkat yang sengaja ia kirimkan ke ponsel Anissa, menggunakan ponsel Rian. "Lihat saja dirimu di cermin. Kusam,
tidak terawat. Pantas saja Mas Rian lebih memilih aku yang masih segar dan wangi. Pesan itu adalah tamparan terakhir yang menyadarkan Anissa. Malam itu, ia menangis sejadi-jadinya di lantai kamar mandi yang dingin, membiarkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah tumpah tanpa sisa. Ia menangisi kebodohannya yang terus berharap, menangisi nasibnya, dan menangisi masa depan Bima. Namun, di tengah isak tangis yang paling pilu itu, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh dari dalam dirinya. Kekuatan seorang ibu yang harus melindungi anaknya. Kekuatan seorang wanita yang harga dirinya telah diinjak-injak hingga ke dasar lumpur. Keesokan paginya, Anissa bangkit. Matanya bengkak, tapi tatapannya tajam penuh tekad. Ia menjual semua perhiasan mas kawinnya, satu-satunya harta berharga yang ia miliki. Dengan modal nekat itu, ia menyewa sebuah kios kecil di pusat perbelanjaan dan memulai bisnis butik. Ia menamainya Butik Mentari. Sebuah nama yang menjadi doa dan harapannya bahwa setelah malam yang paling gelap sekalipun, matahari akan selalu terbit. Awalnya tidak mudah. Anissa harus belajar semuanya dari nol. Ia pergi ke pusat grosir kain, belajar tentang bahan, model, dan tren terbaru. Ia menjahit beberapa baju sendiri pada awalnya, memanfaatkan keahlian yang ia pelajari dari ibunya. Ia mempromosikan butiknya dari mulut ke mulut, melalui grup ibu-ibu di sekolah Bima, dan membuat akun media sosial sederhana. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, seringkali tertidur di atas tumpukan kain dengan mesin jahit yang masih menyala. Bima menjadi sumber kekuatannya. Setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah, ia akan menatap wajah pulas putranya dan kembali bersemangat. Perlahan tapi pasti, Butik Mentari mulai dikenal. Desain baju Anissa yang simpel, elegan, dan menggunakan bahan berkualitas ternyata disukai banyak orang. Satu pelanggan puas membawa pelanggan lainnya. Kios kecilnya mulai ramai. Dalam 6 bulan, ia sudah bisa mempekerjakan 2 orang pegawai. Setahun kemudian, ia pindah ke ruko yang lebih besar, dengan 3 lantai. Lantai pertama untuk butik, lantai kedua untuk ruang kerja dan stok barang, dan lantai 3 ia sulap menjadi studio foto mini untuk promosi produknya. Kini, Butik Mentari menjadi salah satu butik lokal yang paling diperhitungkan di kotanya. Anissa bukan lagi perempuan kucel dan kusam yang menangis di sudut rumah. Ia adalah seorang pengusaha sukses, seorang wanita mandiri yang menginspirasi banyak orang. Ia mampu menyekolahkan Bima di sekolah terbaik, membeli mobil baru dengan uangnya sendiri, dan merenovasi rumahnya menjadi tempat yang nyaman dan indah. Ia bahkan sudah memulai proses perceraian di pengadilan agama beberapa bulan yang lalu, sebuah langkah besar yang menunjukkan bahwa ia sudah benar-benar selesai dengan masa lalunya. Surat panggilan sidang sudah beberapa kali datang, namun Rian tak pernah sekalipun muncul, seolah menyepelekan gugatan cerai itu. Anissa tak peduli. Ia terus maju dengan prosesnya, dibantu oleh pengacara yang ia sewa dengan hasil jerih payahnya. "Bunda," melamun. Suara Bima membuyarkan lamunan Anissa. Putranya kini sudah berdiri di depannya, dengan peluh membasahi dahinya. Anissa tersenyum dan mengusap rambut Bima dengan lembut. "Enggak, sayang. Bunda cuma lagi bersyukur aja punya anak sepintar dan sekuat Bima." "Bima kuat karena Bunda juga kuat," balas Bima dengan polosnya, kalimat yang membuat hati Anissa menghangat. Anissa memeluk putranya erat. Inilah hartanya yang paling berharga. Inilah alasannya untuk terus berjuang. Ia sudah berhasil menciptakan dunianya sendiri, dunia yang aman dan bahagia untuknya dan Bima. Tak akan ia biarkan siapapun, terutama Rian dan perempuan itu, datang dan menghancurkannya lagi. Hidupnya sudah tenang, damai, dan penuh cahaya seperti mentari pagi. Ia sudah melupakan badai yang pernah memorak-porandakan hidupnya. Sore itu, setelah menutup butiknya, Anissa memutuskan untuk mengajak Bima makan di restoran Italia favorit mereka. Ini adalah ritual mingguan mereka, cara Anissa merayakan kerja kerasnya dan menghabiskan waktu berkualitas dengan putranya. Di tengah denting garpu dan pisau serta alunan musik klasik yang lembut, Anissa merasa hidupnya sempurna. Ia melihat Bima melahap spagetinya dengan antusias, sesekali berceloteh tentang teman-temannya di sekolah atau tentang film kartun yang baru ia tonton. "Bunda, nanti kalau Bima sudah besar, Bima mau jadi seperti Bunda,"
Celetuk Bima tiba-tiba. Anissa mengerutkan keningnya. Jadi pengusaha butik? Bima menggeleng. Bukan. Jadi orang kuat. Biar bisa jagain bunda. Hati Anissa kembali tersentuh. Ia mengulurkan tangannya, mengusap saus spaghetti yang menempel di sudut bibir Bima. Bima sudah jadi jagoan bunda dari sekarang, kok. Mereka pulang dengan perasaan bahagia. Langit senja yang berwarna jingga keemasan seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Sesampainya di rumah, Anissa membantu Bima mengerjakan pekerjaan rumahnya, lalu membacakan dongeng sebelum tidur. Setelah memastikan Bima terlelap dengan senyum di wajahnya, Anissa kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laptopnya, memeriksa laporan penjualan harian, dan merancang beberapa model baju baru. Jarinya menari lincah di atas keyboard, otaknya bekerja dengan gesit. Ia begitu tenggelam dalam pekerjaannya, dalam dunianya yang baru, hingga ia tak menyadari waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba, keheningan malam itu dipecah oleh suara bel pintu yang ditekan berulang kali, terdengar begitu tergesa-gesa dan panik. Ting-tong, ting-tong, ting-tong. Anissa terlonjak kaget. Jantungnya berdebar. Siapa yang bertamu selarut ini? Ia tidak sedang mengharapkan siapapun. Tetangga? Rasanya tidak mungkin. Pegawainya? Mereka semua tahu Anissa tidak suka diganggu di malam hari. Perasaannya mendadak tidak enak. Ada semacam firasat buruk yang merayap perlahan di benaknya, sedingin angin malam yang menyusup masuk melalui celah jendela. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke arah pintu depan. Ia mengintip dari lubang kecil di pintu. Dan di sana, di bawah cahaya lampu teras yang temaram, dunianya yang sudah ia tata dengan susah payah kembali terancam hancur. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di depan pintunya berdiri Rian. Suaminya yang telah berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun tak pernah ia lihat batang hidungnya. Tapi Rian tidak sendiri. Di sampingnya, dengan wajah pucat dan langkah tertatih, berdiri Vina. Dan yang paling membuat Anissa syok, Vina sedang menggendong seorang bayi yang terbungkus selimut. Wajah Rian tampak kuyu, putus asa, dan penuh permohonan. Pemandangan itu begitu kontras dengan citra Rian yang angkuh dan Vina yang sinis yang selama ini melekat di ingatannya. Badai yang ia kira telah berlalu, ternyata kembali datang. Kali ini, ia datang dengan guntur dan kilat yang jauh lebih mengerikan. Anissa memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kembali seluruh kekuatan yang telah ia bangun. Pintu ini adalah benteng pertahanannya. Dan ia tidak akan membiarkan musuh yang pernah menghancurkannya masuk begitu saja. Tangannya mengepal erat, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Mentari paginya yang cerah kini tertutup awan gelap. Perang sesungguhnya baru akan dimulai. Hening. Hanya suara detak jam dinding di ruang tamu yang terdengar mengisi kekosongan, berdetak seirama dengan jantung Anissa yang berpacu kencang. Ia masih mematung di balik pintu, matanya terpaku pada pemandangan surreal di lubang intip. Rian, Vina, dan seorang bayi. 3 sosok dari masa lalu yang paling ingin ia kubur dalam-dalam kini berdiri nyata di teras rumahnya, membawa aura kekacauan yang seketika mengancam meruntuhkan benteng kedamaian yang telah ia bangun dengan susah payah. Pikiran Anissa berkecamuk. Untuk apa mereka ke sini? Setelah berbulan-bulan menghilang tanpa kabar, setelah membiarkannya berjuang sendirian membesarkan Bima, setelah semua penghinaan dan rasa sakit yang mereka torehkan. Beraninya mereka menunjukkan wajah di depan pintu rumah ini? Rumah yang mereka tinggalkan tanpa rasa bersalah, rumah yang kini berdiri megah berkat keringat dan air mata Anissa seorang. Bel kembali berbunyi, kali ini lebih lama dan lebih mendesak. Disusul suara Rian yang lirih, nyaris seperti bisikan putus asa. Anissa, tolong buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Come on. Suara itu. Suara yang dulu selalu menenangkannya, yang dulu menjadi melodi pengantar tidurnya, kini terdengar seperti garukan paku di papan tulis. Anissa merasakan gelombang kemarahan yang panas mulai naik dari perutnya, membakar setiap pembuluh darahnya. Kemarahan yang selama ini ia tekan, ia alihkan menjadi energi positif untuk membangun hidupnya, kini mengancam untuk meledak. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia bukan lagi Anissa yang lemah dan penakut.
Ia adalah Anissa yang baru, Anissa yang kuat dan berprinsip. Ia tidak akan membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka kunci pintu. Bukan karena luluh, tapi karena ia ingin menghadapi mereka secara langsung. Ia ingin menunjukkan pada mereka bahwa perempuan yang mereka injak-injak dulu kini telah berdiri tegak dengan kepala terangkat. Pintu terbuka dengan derit pelan. Angin malam yang dingin langsung menyambutnya, membawa serta aroma keputusasaan dari dua orang di hadapannya. Pemandangan di depannya bahkan lebih menyedihkan daripada yang terlihat dari lubang intip. Rian tampak jauh lebih kurus dari yang terakhir ia ingat. Kantung matanya menghitam, rambutnya sedikit acak-acakan, dan kemeja yang ia kenakan terlihat kusam dan lecet. Ia bukan lagi Rian yang gagah dan arogan. Di sampingnya, Vina bersandar lemah pada Rian, wajahnya pucat pasi tanpa riasan. Gaun daster yang ia kenakan memiliki noda di beberapa bagian. Ia menggendong bayi itu dengan canggung, seolah menahan sakit. Mereka berdua terkesiap saat melihat Anissa. Mungkin mereka mengharapkan perempuan malang yang dulu mereka kenal. Tapi yang mereka lihat sekarang adalah sosok yang berbeda. Anissa berdiri tegak dalam balutan piyama sutra elegannya, rambutnya tergerai rapi, wajahnya memancarkan aura ketenangan dan kepercayaan diri. Rumah di belakangnya pun tampak berbeda, lebih terang, lebih bersih, dengan perabotan baru yang berkelas. Kontras yang begitu tajam dengan penampilan mereka yang seperti gelandangan. "Mau apa kalian kesini?" tanya Anissa, suaranya dingin dan datar, tanpa sedikit pun getaran. Ia menatap lurus ke mata Rian, menolak untuk melirik Vina atau bayi dalam gendongannya. Rian tampak gelagapan. Ia seperti kehilangan semua kata-kata yang mungkin sudah ia siapkan. "Anissa, kami butuh bantuanmu," sela Vina dengan suara serak. Tatapannya yang dulu selalu sinis kini berubah menjadi tatapan memelas. Sebuah pemandangan yang membuat perut Anissa mual. Anissa tertawa kecil, tawa kering tanpa humor. "Bantuan?" Kata itu terdengar asing dari mulut kalian. "Terakhir kali aku ingat, kalian tidak butuh apa-apa dariku selain surat persetujuan untuk poligami yang tidak pernah aku berikan." Wajah Rian memerah menahan malu. "Anissa, tolong, ini bukan saatnya membahas itu. Situasinya darurat." Ia menunjuk bayi dalam dekapan Vina. Ini anakku. Dia baru lahir seminggu yang lalu." Anissa tetap diam, wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Ia sudah menduganya. Tentu saja itu anak Rian. Buah dari pengkhianatan mereka. Tapi ia menolak untuk menunjukkan simpati atau bahkan sekadar rasa terkejut. Itu adalah masalah mereka, bukan urusannya. Vina baru saja keluar dari rumah sakit. Dia melahirkan secara sesar, lanjut Rian, suaranya semakin memohon. Kami tidak punya tempat tinggal. Pemilik kontrakan mengusir kami karena kami menunggak pembayaran selama 3 bulan. Semua barang kami ditahan." Setiap kalimat yang keluar dari mulut Rian adalah sebuah pembenaran atas semua penderitaan Anissa di masa lalu. Jadi ini akhirnya? Pria yang menghabiskan uangnya untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya kini berakhir menjadi gelandangan? Anissa merasakan kepuasan yang kelam di dalam hatinya, namun ia cepat-cepat menepisnya. Ia tidak ingin menjadi sejahat mereka. "Lalu apa hubungannya denganku?" tanya Anissa, masih dengan nada yang sama dinginnya. "Itu masalah kalian. Kalian yang menciptakannya, kalian juga yang harus menyelesaikannya." "Kumohon, Anissa." Rian melangkah maju, mencoba meraih tangan Anissa, tapi Anissa dengan cepat menarik tangannya. "Izinkan kami tinggal di sini untuk sementara. Hanya sampai Vina pulih dan aku mendapatkan pekerjaan lagi. Aku di PHK 2 bulan yang lalu." Informasi terakhir itu adalah sebuah bom. Rian dipecat? Pria yang selalu membanggakan posisi manajernya, yang selalu merasa superior, kini menjadi seorang pengangguran. Anissa menatap suaminya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pria di hadapannya adalah orang asing. Pria yang hancur. "Kamu pikir aku ini apa? Panti sosial?" desis Anissa. "Ini rumahku. Rumahku dan anakku, Bima. Tidak ada tempat untuk pengkhianat dan pelakor di sini." Kata pelakor yang ia ucapkan dengan penekanan membuat Vina tersentak. Wanita itu mengangkat wajahnya,
menatap Anissa dengan mata berkaca-kaca. "Mbak, saya mohon, jangan sebut saya seperti itu. Saya tahu saya salah. Tapi tolong, pikirkan bayi saya. Dia tidak bersalah, dia butuh tempat yang bersih dan hangat. Dia tidak bisa tinggal di jalanan." Ini dia. Mereka menggunakan bayi itu sebagai tameng. Senjata paling licik yang bisa mereka gunakan. Anissa melirik sekilas ke arah buntalan selimut itu. Wajah sang bayi tidak terlihat, hanya terdengar suara napasnya yang teratur. Hati Anissa sedikit terenyuh. Sebagai seorang ibu, ia tahu betul betapa rapuhnya seorang bayi yang baru lahir. Namun, ingatan akan penderitaan Bima di masa lalu, ketika ia harus menahan lapar karena ayahnya lebih mementingkan perempuan lain, seketika mengeraskan hatinya kembali. "Dulu, saat anakku, Bima, demam tinggi dan butuh biaya ke dokter, di mana suamiku?" Anissa menatap tajam ke arah Rian. "Oh, aku ingat. Dia sedang berlibur denganmu di Lombok, memamerkan foto-foto mesra kalian. Saat aku harus banting tulang mencari uang untuk susu dan makan Bima, di mana kamu, Rian? Kamu sedang membelikan tas mahal untuk perempuan ini. Jadi jangan pernah sekalipun, kalian datang padaku membicarakan soal anak." Suara Anissa meninggi, syarat dengan luka dan amarah yang selama ini terpendam. Rian dan Vina terdiam, tak mampu membantah. Semua yang dikatakan Anissa adalah kebenaran yang telak menampar wajah mereka. "Aku mohon, Anissa. Ini demi anakku." Rian kembali mengiba, kali ini ia berlutut di depan Anissa. Sebuah tindakan yang tak pernah Anissa bayangkan akan dilakukan oleh suaminya yang angkuh. "Anggap saja ini sebagai penebusan dosaku. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi pembantu di rumah ini, aku akan membersihkan toilet, apa saja, asalkan anak dan ibunya punya tempat berteduh." Anissa membuang muka, menatap ke dalam rumahnya yang hangat dan nyaman. Ia membayangkan kekacauan yang akan terjadi jika ia membiarkan mereka masuk. Ia membayangkan harus berbagi atap dengan perempuan yang telah menghancurkan rumah tangganya. Ia membayangkan harus melihat wajah Rian setiap hari, wajah yang hanya akan membangkitkan kenangan pahit. Ia membayangkan bagaimana ia harus menjelaskan semua ini pada Bima. "Tidak, itu tidak mungkin. Permohonanmu ditolak," ucap Anissa dengan tegas. "Sekarang pergilah, sebelum aku memanggil satpam untuk mengusir kalian." "Anissa, jangan." Rian mencoba memeluk kaki Anissa, tapi Anissa melangkah mundur. "Dengarkan aku," Rian berkata dengan putus asa. "Vina tidak boleh kerja berat. Jahitan bekas caesarnya bisa infeksi. Dia tidak boleh mengangkat yang berat-berat, bahkan menggendong bayinya terlalu lama pun tidak boleh. Dokter bilang dia butuh istirahat total." Anissa hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Melihat Anissa tidak bergeming, Rian mengucapkan kalimat yang paling tidak masuk akal, kalimat yang menunjukkan betapa egois dan tidak tahu dirinya dia. "Aku ingin kamu menerima Vina dengan baik, Anissa. Aku ingin kita hidup berdampingan. Aku ingin kamu membantu merawat bayi ini. Hanya untuk sementara, sampai Vina pulih. Dia ibunya, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Kamu sudah berpengalaman merawat Bima. Kumohon, bantu Vina. Bantu anakku." Keheningan yang mencekam menyelimuti teras itu. Anissa menatap Rian seolah ia adalah makhluk dari planet lain. Apakah pria ini sudah gila? Apakah otaknya sudah tidak berfungsi lagi? Setelah semua yang terjadi, setelah pengkhianatan yang begitu menyakitkan, ia datang kembali dan meminta Anissa untuk merawat anak dari selingkuhannya? Meminta istri sah untuk menjadi pengasuh bagi bayi haram suaminya? Ini bukan lagi sebuah permohonan, ini adalah sebuah penghinaan tingkat tertinggi. Tawa Anissa akhirnya meledak. Bukan tawa bahagia, tapi tawa miris yang penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan. Ia tertawa sampai air matanya mengalir di pipinya. "Beraninya kamu, Rian? Beraninya kamu?" bisiknya di sela tawa. Rian dan Vina menatapnya dengan bingung dan takut. Mereka mungkin mengira Anissa sudah kehilangan akal sehatnya. Setelah tawanya reda, Anissa mengusap air matanya. Tatapannya berubah menjadi setajam silet. "Dulu,
Perempuan ini dengan bangganya bilang kalau aku ini perempuan tua dan jelek yang pantas dibuang. Dulu, kamu pamerkan kemesraan kalian di depan mataku tanpa rasa malu. Kalian biarkan aku dan Bima kelaparan. Dan sekarang? Anissa menunjuk mereka berdua dengan jari gemetar karena amarah. Sekarang kalian datang mengemis di depan pintuku, memintaku menjadi babu untuk merawat anak hasil perzinahan kalian? Di mana otak kalian? Anissa, jaga bicaramu, bentak Rian, sisa-sisa arogansinya muncul kembali. Kenapa? Kamu tidak suka mendengarnya? Inilah kebenarannya, balas Anissa tak kalah keras. Kalian pikir dunia ini panggung sandiwara di mana kalian bisa menjadi sutradara dan aku adalah aktris bodoh yang akan menuruti semua skenario kalian? Kalian salah besar. Anissa melangkah mundur, tangannya sudah memegang gagang pintu, siap untuk menutupnya. Aku sudah membangun duniaku sendiri tanpamu, Rian. Aku dan Bima bahagia. Kami tidak butuh sampah masa lalu seperti kalian untuk mengotorinya lagi. Tunggu. Rian berteriak panik. Kalau begitu, beri kami uang. Pinjami kami uang untuk mencari kontrakan. Aku akan membayarnya kalau sudah dapat kerja. Permintaan itu adalah puncak dari segala hal yang menjijikkan malam itu. Setelah tidak menafkahinya selama berbulan-bulan, kini pria itu punya nyali untuk meminta uang padanya. Uang hasil kerja keras Anissa untuk membiayai hidupnya dengan perempuan lain. Uang? Anissa kembali tertawa sinis. Enak sekali hidupmu. Dulu untuk makan saja aku dan anakku harus mencari sendiri. Sekarang kamu datang minta uang saku untuk cari kontrakan yang nyaman dengan istri barumu? Mimpi saja. Rasa jijik Anissa sudah mencapai ubun-ubun. Ia sudah tidak tahan lagi melihat wajah mereka. Ia harus mengakhiri drama ini sekarang juga. Dengar baik-baik, Rian, kata Anissa dengan suara yang tenang namun menusuk. Aku punya sesuatu untukmu. Sesuatu yang sudah lama aku siapkan. Anissa berbalik, masuk ke dalam rumah, membiarkan pintu tetap terbuka. Rian dan Vina saling berpandangan dengan cemas. Beberapa saat kemudian, Anissa kembali dengan sebuah amplop coklat di tangannya. Ia mengulurkannya pada Rian. Rian menerimanya dengan tangan gemetar. Ia membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Matanya terbelalak saat membaca kop surat di kertas itu. Pengadilan agama. Gugatan cerai. Apa ini? Tanyanya dengan suara terbata-bata. Itu surat cerai kita, jawab Anissa dengan tenang. Aku sudah mengajukannya beberapa bulan yang lalu. Prosesnya sudah berjalan. Kamu tidak pernah datang saat dipanggil, kan? Sebentar lagi juga akan keluar putusan Verstedt. Kita akan segera resmi berpisah. Rian menatap Anissa dengan pandangan tak percaya. Syok tergambar jelas di wajahnya. Ia mungkin tidak pernah menyangka, tidak pernah sekalipun terlintas di benaknya bahwa Anissa, perempuan yang ia anggap lemah dan penurut, akan berani mengambil langkah sejauh ini. Ia mungkin berpikir Anissa akan selamanya menunggunya, meratapi nasibnya. Kamu menceraikanku, bisiknya lirih. Seharusnya sudah kulakukan sejak lama, jawab Anissa. Anggap saja surat itu sebagai hadiah perpisahanku untukmu. Sekarang, bawa surat itu, bawa istri barumu, bawa anakmu, dan pergi dari rumahku. Jangan pernah kembali lagi. Rian masih mematung, kertas di tangannya bergetar. Vina menatap Anissa dengan campuran antara benci dan, mungkin, sedikit rasa kagum. Pergi, bentak Anissa, suaranya menggelegar, memecah keheningan malam. Rian dan Vina tersentak kaget. Tanpa menunggu lebih lama, Anissa membanting pintu dengan keras. Brak! Suara pintu yang tertutup itu terasa seperti sebuah penegasan. Sebuah titik. Akhir dari sebuah bab yang menyakitkan dalam hidupnya. Anissa bersandar di balik pintu, napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Adrenalin masih memompa deras di dalam darahnya. Ia berhasil. Ia berhasil mengusir mereka. Ia berhasil mempertahankan istananya. Dari luar, ia masih bisa mendengar suara Rian yang memanggil namanya, diselingi tangisan bayi yang mungkin terkejut dengan suara pintu yang dibanting. Tapi Anissa tidak bergeming. Ia memejamkan matanya, membiarkan suara-suara itu perlahan menjauh, hingga akhirnya hilang di telan malam. Pintu neraka yang terbuka kembali malam ini,
telah berhasil ia tutup dengan tangannya sendiri. Selamanya. Setelah suara langkah kaki dan panggilan putus asa Rian benar-benar lenyap di telan keheningan malam, Anissa masih belum beranjak dari posisinya. Ia bersandar di balik pintu kayu yang kokoh itu seolah pintu itu adalah satu-satunya hal yang menopang tubuhnya agar tidak rubuh. Kakinya terasa seperti jeli, dan seluruh energi yang tadi membakarnya dalam amarah kini menguap, meninggalkan kekosongan yang dingin dan hampa. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena gejolak emosi yang baru saja ia tumpahkan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi kembali paru-parunya yang terasa sesak. Aroma cat baru dan pengharum ruangan aroma lavender yang biasanya menenangkan kini terasa asing di hidungnya. Pertarungan singkat di teras tadi telah mengoyak selubung kedamaian yang ia ciptakan, meninggalkan gemanya yang berdengung di setiap sudut rumah. Anissa perlahan melorot ke lantai, duduk bersimpuh di ubin yang dingin. Kepalanya ia sandarkan ke pintu. Matanya menatap kosong ke arah ruang tamu yang temaram. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit, yang ia beli dengan bonus akhir tahun pertamanya dari butik, membiaskan cahaya menjadi pelangi-pelangi kecil di dinding. Indah, tapi Anissa tak mampu merasakannya. Pikirannya kembali terlempar pada wajah Rian yang syok saat melihat surat cerai itu. Wajah Vina yang pucat, dan buntalan selimut berisi bayi yang tak berdosa. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Tapi ini bukan air mata kelemahan seperti dulu. Ini adalah air mata pelepasan. Ia menangis untuk melepaskan sisa-sisa racun masa lalu yang baru saja diaduk kembali. Ia menangis untuk meluapkan ketegangan yang mencengkeram bahunya. Ia menangis bukan karena meratapi nasibnya, tapi karena ia marah pada dirinya sendiri yang sempat merasa sedikit iba melihat kondisi mereka. Bagaimana bisa ia hampir goyah? Bagaimana bisa Anissa yang sekarang, yang telah melalui neraka dan membangun kembali surganya, hampir membuka pintu untuk iblis yang sama? Bayi itu. Ya, bayi itu adalah titik lemahnya. Sebagai seorang ibu, nuraninya terusik melihat bayi yang baru lahir terancam kedinginan di jalanan. Tapi kemudian, otaknya yang rasional berteriak lebih keras. Bayi itu memang tidak bersalah, tapi orang tuanya adalah monster egois yang tidak akan segan-segan memanfaatkan kepolosannya untuk keuntungan mereka sendiri. Membiarkan mereka masuk sama saja dengan bunuh diri. Itu berarti menyerahkan kembali kunci kebahagiaannya pada orang yang pernah menghancurkannya. Itu berarti mengizinkan racun masuk kembali ke dalam aliran darahnya. Itu berarti menunjukkan pada Bima bahwa tidak apa-apa memaafkan orang yang telah menyakitinya begitu dalam. Dan Anissa tidak akan pernah mengajarkan hal itu pada putranya. Memaafkan mungkin bisa, suatu saat nanti, di dalam hatinya sendiri. Tapi melupakan dan menerima kembali, tidak akan pernah. Anissa bangkit dengan sisa tenaga yang ia punya. Langkahnya gontai menuju dapur. Ia membuka kulkas dan mengambil sebotol air dingin, meneguknya langsung dari botol hingga separuh. Rasa dingin itu sedikit membantu menjernihkan kepalanya. Ia bersandar di meja dapur, mencoba mengatur napasnya yang masih belum teratur. Ia teringat kata-kata Rian. Aku ingin kamu menerima Vina dengan baik, mau berdampingan membantu pelakor merawat bayinya. Kalimat itu terus terngiang di telinganya, terasa begitu absurd dan menjijikkan. Betapa terputusnya Rian dari realitas. Pria itu benar-benar berpikir bahwa Anissa masihlah miliknya, seorang istri penurut yang bisa ia perintahkan sesuka hati, bahkan setelah ia mengkhianatinya dengan cara yang paling brutal. Ia pikir Anissa adalah malaikat tanpa hati yang bisa begitu saja menerima madunya, bahkan merawat anak dari madunya itu. Pikiran itu membuat darah Anissa kembali mendidih. Ini bukan hanya soal pengkhianatan cinta, tapi juga soal perendahan harga diri yang luar biasa. Rian tidak melihatnya sebagai manusia yang punya perasaan. Ia hanya melihat Anissa sebagai sebuah fungsi, sebuah fasilitas. Dulu sebagai istri yang melayani, dan sekarang sebagai tempat penampungan darurat dan pengasuh gratis. Anissa berjalan ke arah wastafel dan membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba menghapus bayangan wajah memelas Rian dan Vina dari benaknya. Selesai. Bab itu sudah ia tutup. Pintu itu sudah ia banting. Mereka tidak akan kembali. Setidaknya, tidak malam ini. Tiba-tiba, ia teringat Bima. Apakah putranya terbangun karena suara ribut-ribut tadi? Jantung Anissa mencelos.
Dengan langkah tergesa, ia naik ke lantai 2 menuju kamar Bima. Ia membuka pintu kamar anaknya dengan sangat perlahan. Di dalam, dengan bantuan cahaya dari lampu tidur berbentuk bulan, ia bisa melihat Bima masih terlelap dengan damai. Napasnya teratur, selimutnya masih membungkus tubuh mungilnya dengan rapat. Sepertinya Bima tidak mendengar apa-apa. Anissa menghela napas lega. Ia mendekati ranjang dan duduk di tepinya, memandangi wajah putranya yang polos. Inilah dunianya. Inilah pusat semestanya. Semua yang ia lakukan, semua keputusan yang ia ambil, adalah untuk melindungi senyum di wajah ini. Membiarkan Rian dan Vina masuk ke dalam rumah ini akan meracuni udara yang Bima hirup, akan menghancurkan kedamaian yang menjadi haknya. Keputusan Anissa malam ini adalah keputusan yang benar. Ia tidak akan pernah meragukannya. Ia mengusap lembut rambut Bima, lalu mengecup keningnya. Bunda di sini, sayang. Semua baik-baik saja, bisiknya lirih, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Anissa kembali ke kamarnya, namun ia tahu ia tidak akan bisa tidur. Pikirannya terlalu ramai. Ia mengambil ponselnya, ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menelepon sahabatnya, Rina. Rina adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu semua detail penderitaannya, orang yang menjadi saksi bisu air matanya dan yang selalu menyemangatinya untuk bangkit. Halo, Nis? Tumben telepon malam-malam begini? Ada apa? Suara Rina terdengar serak, khas orang yang baru bangun tidur. Rin, maaf ganggu, suara Anissa bergetar. Rina langsung tanggap. Kamu kenapa? Kamu nangis? Ada masalah di butik? Bukan. Dia datang, Rin. Hening sejenak di seberang sana. Rina tahu persis siapa yang dimaksud dengan dia. Rian, datang ke rumahmu? Kapan? Baru saja. Dia tidak sendiri. Dia bawa perempuan itu dan seorang bayi. Apa? Suara Rina meninggi, rasa kantuknya hilang seketika. Ya Tuhan, Anissa. Terus gimana? Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak bukain pintu, kan? Anissa menceritakan semuanya. Dari awal ia melihat mereka di lubang intip, permohonan Rian yang tidak masuk akal, permintaan Vina, hingga puncaknya saat ia menyodorkan surat gugatan cerai dan membanting pintu di depan wajah mereka. Ia menceritakan setiap detail dengan suara bergetar, menumpahkan semua sisa emosi yang masih bergejolak di dalam dirinya. Rina mendengarkan dengan sabar. Setelah Anissa selesai bercerita, Rina mengumpat keras. Kurang ajar. Manusia macam apa mereka itu? Sudah tidak punya malu, tidak punya otak pula. Minta kamu merawat anak hasil selingkuhannya? Gila. Itu benar-benar gila. Mendengar reaksi Rina, Anissa merasa sedikit lega. Ia tidak sendirian. Kemarahannya adalah sesuatu yang valid. Kamu hebat, Nis. Aku bangga sekali sama kamu, lanjut Rina, suaranya melembut. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu sudah menunjukkan pada mereka siapa dirimu sekarang. Kamu bukan lagi Anissa yang dulu. Jangan pernah merasa bersalah, ya? Terutama soal bayi itu. Itu bukan tanggung jawabmu. Aku tahu, Rin. Tapi tetap saja, rasanya campur aduk. Aku marah, jijik, tapi ada sedikit, aku tidak tahu kasihan mungkin, melihat kondisi mereka yang seperti itu. Itu namanya karma, Nis. Karma yang mereka tanam sendiri, tegas Rina. Mereka menabur angin, sekarang mereka menuai badai. Biarkan mereka merasakan apa yang pernah kamu rasakan. Dulu kamu berjuang sendirian untuk Bima, sekarang biarkan mereka berjuang untuk anak mereka sendiri. Itu adil. Percakapan dengan Rina seperti balsam yang menenangkan jiwa Anissa yang terluka. Ia merasa lebih kuat, lebih yakin dengan keputusannya. Mereka mengobrol hampir 1 jam, sampai Anissa merasa jauh lebih tenang dan kantuk mulai menyerangnya. Setelah menutup telepon, Anissa berbaring di tempat tidurnya. Keheningan rumah terasa berbeda sekarang. Bukan lagi keheningan yang damai, tapi keheningan yang syarat dengan gema dari pertarungan tadi. Ia memejamkan mata, tapi bayangan-bayangan itu kembali datang. Kali ini bukan bayangan Rian dan Vina di teras, tapi kilas balik kenangan-kenangan pahit di masa lalu. Ia teringat saat Bima sakit dan ia tidak punya uang sepeser pun. Ia mencoba menelepon Rian berkali-kali, tapi ponselnya tidak aktif.
Belakangan ia tahu dari unggahan Vina bahwa mereka sedang menikmati makan malam romantis di sebuah kapal pesiar mini di Bali. Malam itu, Anissa terpaksa menjual satu-satunya cincin peninggalan ibunya untuk membawa Bima ke klinik. Ia teringat saat hari ulang tahun Bima yang kelima. Bima sangat menginginkan sebuah sepeda. Anissa sudah berjanji akan membelikannya, berharap Rian akan memberikan uang. Tapi Rian pulang tanpa membawa apa-apa, bahkan lupa hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Ia hanya berkata, lagi nggak ada uang, sebelum pergi lagi menemui Vina. Anissa harus melihat kekecewaan yang mendalam di mata Bima, dan itu menghancurkan hatinya. Ia teringat saat Vina dengan sengaja mengirimkan foto hasil USG kehamilannya pada Anissa, dengan keterangan, calon pewaris Mas Rian yang sesungguhnya. Semoga sehat selalu ya, nak, enggak seperti ibunya yang penyakitan. Semua kenangan itu kembali menyerbu, bukan lagi sebagai luka yang menganga, tapi sebagai pilar-pilar yang mengokohkan keputusannya. Mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Mereka tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Apa yang ia lakukan malam ini adalah untuk Bima, untuk dirinya sendiri, dan untuk semua perempuan yang pernah merasakan sakitnya dikhianati. Anissa bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela kamarnya yang menghadap ke jalan. Ia menyingkap gordennya sedikit. Jalanan di depan rumahnya sudah sepi. Tak ada lagi jejak Rian dan Vina. Mereka sudah pergi, kembali ke dunia mereka yang kacau. Anissa berharap ia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Sosok wanita yang kuat, mandiri, dan tegas. Ia tersenyum tipis. Malam ini, ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Pertempuran melawan masa lalunya sendiri. Gema dari pertarungan itu mungkin masih akan terasa untuk beberapa waktu, tapi Anissa tahu, besok pagi, saat mentari terbit, ia akan menyambutnya dengan kepala tegak, siap untuk melanjutkan hidupnya yang baru, yang jauh lebih cerah tanpa bayang-bayang mereka. Ruang hampa yang mereka tinggalkan dulu telah ia isi dengan cinta untuk anaknya dan kebanggaan atas kerja kerasnya sendiri. Dan ruang itu kini tertutup rapat untuk selamanya. Malam semakin larut, namun tidur enggan menyapa Anissa. Pikirannya seperti proyektor yang terus-menerus memutar ulang film-film pendek dari masa lalunya, serpihan-serpihan memori yang tajam dan menyakitkan. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah Rian yang memelas dan Vina yang pucat pasi bergantian muncul, lalu bertransformasi menjadi versi mereka yang angkuh dan kejam dari masa lalu. Suara Rian yang memohon di teras tadi bercampur aduk dengan suara bentakannya setahun yang lalu. Semuanya menjadi badai kenangan yang bergemuruh di dalam kepalanya. Anissa bangkit dan berjalan ke ruang kerja kecilnya, tempat di mana ia sering menghabiskan malam merancang ide-ide baru untuk butiknya. Ia menyalakan lampu meja yang cahayanya lembut, lalu duduk di kursi kerjanya. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu adalah kotak Pandoranya, berisi sisa-sisa dari kehidupannya bersama Rian. Ia sudah lama tidak membukanya, berniat untuk membuangnya suatu saat nanti, tapi entah kenapa belum pernah ia lakukan. Malam ini, ia merasa harus menghadapinya sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup kotak itu. Aroma kamper yang samar menguar. Di dalamnya ada beberapa album foto, setumpuk surat, dan beberapa benda kenangan kecil. Tangannya terulur mengambil album foto paling atas. Sampulnya beledu berwarna biru tua, sudah sedikit usang. Halaman pertama adalah foto pernikahan mereka. Rian yang gagah dalam balutan beskap, dan dirinya yang tersenyum begitu bahagia, senyum tulus dari seorang wanita yang percaya telah menemukan cinta sejatinya. Ironis. Anissa menyentuh foto wajahnya sendiri, gadis. Lugu yang penuh mimpi, dan merasakan gelombang kasihan padanya. Gadis itu tidak tahu neraka apa yang menantinya. Ia membalik halaman. Foto-foto bulan madu, foto saat mereka membeli rumah ini, foto saat ia hamil besar Bima. Di semua foto itu, Rian tampak begitu mencintainya. Tatapannya hangat, rangkulannya erat. Kemana perginya pria itu? Apa yang telah mengubahnya menjadi monster egois yang ia temui di teras tadi? Jawabannya ada di halaman-halaman berikutnya. Perlahan, frekuensi foto mereka berdua mulai berkurang. Lalu muncullah foto-foto Rian bersama teman-teman kantornya.
Di salah satu foto grup saat acara gathering kantor, Anissa melihatnya. Vina berdiri tak jauh dari Rian, dengan senyum cerah dan tatapan yang entah kenapa terasa janggal saat itu. Anissa ingat, saat ia menanyakan siapa perempuan itu, Rian hanya menjawab, "Oh, itu Vina, anak baru di divisi marketing. Agresif sekali anaknya, tapi kerjanya bagus." Agresif? Ya, kata itu ternyata tidak hanya berlaku dalam pekerjaan. Serpihan memori pertama yang paling tajam muncul. Suatu malam, ponsel Rian berbunyi saat ia sedang mandi. Sebuah pesan masuk. Anissa yang saat itu sedang merapikan tempat tidur, secara tidak sengaja melihat notifikasi di layar. Nama pengirimnya, Vina Marketing, dengan pesan, "Makasih buat malam ini, Mas. Aku nggak akan lupa." Berkedip. Emotikon kedipan mata itu terasa seperti tamparan. Saat Anissa mengkonfrontasinya, Rian mengelak. Ia bilang itu hanya ucapan terima kasih biasa karena ia sudah mentraktir timnya makan malam. "Kamu jangan cemburuan buta, dong. Aku capek kerja, di rumah malah dicurigai," bentaknya waktu itu. Anissa, yang masih naif dan sangat mencintainya, memilih untuk percaya. Ia bahkan merasa bersalah karena telah mencurigai suaminya. Betapa bodohnya dia. Anissa menutup album itu dengan kasar. Tangannya beralih pada tumpukan surat, atau lebih tepatnya, tagihan-tagihan kartu kredit Rian yang dulu sering ia temukan terselip di laci mobil atau saku celana. Ia ingat betul bagaimana ia terkejut melihat tagihan yang membengkak. Ada transaksi di toko perhiasan, butik-butik mewah, dan restoran-restoran mahal yang belum pernah sekalipun Rian mengajaknya ke sana. Memori kedua menghantamnya. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Anissa sudah memasak makanan kesukaan Rian dan menunggu dengan Bima sampai larut malam. Rian tak kunjung pulang. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Anissa cemas setengah mati, takut terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Rian baru pulang dengan wajah lelah tapi bahagia. Ia bilang ia harus lembur mendadak untuk proyek besar. Seminggu kemudian, Anissa melihat unggahan teman Vina di media sosial. Foto Vina yang sedang merayakan ulang tahunnya di sebuah restoran mewah. Tanggal di unggahan itu sama persis dengan tanggal ulang tahun pernikahan Anissa. Di foto itu, Vina memamerkan sebuah kalung berlian baru yang modelnya sama persis dengan transaksi di tagihan kartu kredit Rian. Dunia Anissa runtuh saat itu juga. Kebohongan Rian begitu nyata, begitu telanjang, dan begitu menyakitkan. Saat Anissa menunjukkan bukti itu, Rian tidak bisa mengelak lagi. Tapi bukannya meminta maaf, ia justru marah. "Ya, memangnya kenapa? Aku bosan denganmu. Kamu tidak bisa memberikanku apa yang Vina berikan. Dia mengerti aku, dia menghargai kerja kerasku, tidak seperti kamu yang hanya bisa menuntut dan curiga." Itulah pertama kalinya Rian mengakui perselingkuhannya secara terbuka. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya pembelaan diri dan pembenaran atas pengkhianatannya. Anissa membuang tumpukan tagihan itu kembali ke dalam kotak. Napasnya memburu. Rasa sakit dari kenangan itu masih terasa nyata, seperti luka yang baru saja terbuka kembali. Malam itu, setelah pertengkaran hebat tersebut, Rian pergi dari rumah. Dan sejak saat itu, ia tak pernah benar-benar kembali. Ia hanya pulang sesekali untuk mengambil bajunya, atau untuk memarahi Anissa karena hal-hal sepele. Rumah itu bukan lagi surga, tapi medan perang yang dingin. Memori terakhir yang paling membekas adalah tentang Bima. Bima, yang saat itu masih terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya, adalah korban yang paling menderita. Ia merindukan ayahnya. Setiap kali Rian pulang, Bima akan berlari memeluknya, tapi Rian seringkali hanya menepuk kepalanya sekilas, sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang berkirim pesan dengan Vina. Puncaknya adalah saat acara pentas seni di sekolah Bima. Bima akan menari bersama teman-temannya. Ia berlatih setiap hari dengan semangat karena ia ingin ayahnya melihat. "Nanti ayah datangkan, Bun?" tanyanya setiap malam. Anissa, dengan hati berat, berjanji akan mengusahakannya. Ia menelepon Rian, memohon agar ia meluangkan waktu 1 jam saja untuk datang. Rian berjanji akan datang. Hari itu, Bima sudah memakai kostum tari terbaiknya, wajahnya berseri-seri penuh harap. Ia terus menoleh ke arah pintu masuk, mencari sosok ayahnya.
Anissa duduk di sebelahnya, hatinya cemas. Acara dimulai. Giliran kelas Bima tiba. Bima naik ke panggung, matanya masih menyapu kerumunan penonton. Rian tidak ada di sana. Senyum di wajah Bima perlahan memudar, tapi ia tetap menari. Anissa bisa melihat, di balik gerakan-gerakan ceria itu, ada kekecewaan yang mendalam. Saat Anissa mencoba menelepon Rian, panggilannya ditolak. Beberapa jam kemudian, Vina mengunggah sebuah Instagram story. Video Rian yang sedang menemaninya melakukan pemeriksaan kandungan di sebuah rumah sakit mewah. Judulnya, Ayah Siaga Nemenin Calon Debai Check Up. Sehat-sehat ya jagoan papa. Hati Anissa hancur berkeping-keping. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Bima. Bagaimana bisa seorang ayah melewatkan momen penting anaknya sendiri demi menemani selingkuhannya yang sedang hamil? Hari itu, Anissa menyadari bahwa Rian bukan hanya suami yang buruk, tapi juga ayah yang gagal. Mengingat itu semua, Anissa menutup kotak kayu itu dengan keras. Cukup. Ia sudah cukup menyiksa dirinya dengan kenangan-kenangan ini. Semua serpihan memori ini, semua bukti penderitaannya, hanya menegaskan satu hal. Keputusannya malam ini adalah 100% benar. Tidak ada ruang untuk keraguan. Tidak ada tempat untuk belas kasihan. Ia membawa kotak itu ke halaman belakang. Di sana, ada sebuah tong besi tua tempat ia biasa membakar sampah daun kering. Dengan tekad bulat, ia menumpahkan semua isi kotak itu ke dalam tong. Foto-foto pernikahan, tagihan kartu kredit, surat-surat cinta dari masa pacaran dulu. Semua bukti dari kehidupan yang telah mati. Ia mengambil korek api, menyalakannya, dan melemparkannya ke dalam tumpukan kenangan itu. Api dengan cepat menyambar kertas-kertas kering, menjalar, dan membesar. Wajah Rian dan Anissa yang tersenyum di foto pernikahan itu perlahan menghitam, menggulung, lalu berubah menjadi abu. Anissa berdiri di sana, menatap api yang berkobar, merasakan hawa panasnya di wajahnya. Ini bukan tindakan balas dendam. Ini adalah sebuah ritual pembebasan. Ia sedang membakar masa lalunya, menghapusnya dari muka bumi, memastikan bahwa hantu-hantu itu tidak akan pernah kembali mengganggunya. Saat api mulai padam, hanya menyisakan bara merah dan kepulan asap, Anissa merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Badai di dalam kepalanya mulai reda. Serpihan-serpihan memori itu telah ia lebur menjadi abu. Kini, yang tersisa hanyalah masa kini yang harus ia jalani dan masa depan cerah yang harus ia perjuangkan untuknya dan Bima. Ia berbalik, meninggalkan sisa-sisa masa lalunya yang hangus, dan melangkah kembali masuk ke dalam rumahnya yang damai. Kali ini, ia tahu, ia akan bisa tidur dengan nyenyak. Pagi menjelang dengan cara yang sama seperti biasanya, namun bagi Anissa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat sinar matahari pertama menyelinap melalui celah gorden kamarnya, ia tidak merasakan sisa-sisa kegelisahan dari malam sebelumnya. Yang ada hanyalah perasaan ringan dan kelegaan yang luar biasa, seolah ia baru saja berhasil mengeluarkan duri besar yang selama ini menancap di hatinya. Ritual membakar kotak kenangan semalam ternyata lebih dari sekadar simbolis. Itu adalah katarsis, sebuah pembersihan jiwa yang tuntas. Ia memulai paginya seperti biasa. Secangkir teh melati di teras belakang. Namun kali ini, saat menatap taman dan melihat Bima yang sedang menyiram bunga, pandangannya terasa lebih jernih. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengintai di sudut matanya. Ia bisa menikmati momen itu sepenuhnya, dengan hati yang bersih dan pikiran yang lapang. Bunda, kok senyum-senyum sendiri? Tanya Bima, mendekatinya dengan selang air di tangannya. Anissa tertawa kecil. Enggak apa-apa, sayang. Bunda cuma merasa bahagia sekali pagi ini. Bahagia kenapa? Karena hari ini hari Sabtu, ya? Jadi Bunda nggak kerja? Itu juga. Tapi ada alasan lain. Rasanya, seperti ada beban berat yang hilang dari pundak Bunda, jawab Anissa, mengusap kepala putranya. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian semalam pada Bima. Anaknya tidak perlu tahu. Bima tidak perlu terkontaminasi oleh drama dan kekacauan yang dibawa oleh ayahnya. Tugas Anissa adalah melindungi kepolosan dan kebahagiaan Bima, dan ia akan melakukannya dengan sekuat tenaga. Setelah sarapan, Anissa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia tunda. Ia menelepon pengacaranya, Pak Tirtayasa.
Selamat pagi, Bu Anissa, sapa Pak Tirta dengan suara ramahnya. Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu di akhir pekan. Tidak masalah, Bu. Ada perkembangan apa? Anissa menceritakan secara singkat tentang kedatangan Rian semalam, minus detail-detail emosionalnya. Ia lebih fokus pada fakta bahwa Rian kini tahu tentang gugatan cerai itu dan bagaimana ia telah mengusirnya. Bagus, Bu. Itu tindakan yang sangat tepat, ujar Pak Tirta. Dengan dia sudah menerima salinan surat itu secara langsung, meskipun tidak resmi, itu memperkuat posisi kita bahwa dia sudah mengetahui proses ini. Ini akan mempermudah jalannya sidang putusan Versteeg nanti. Kemungkinan besar, bulan depan Ibu sudah bisa mendapatkan akta cerai. Mendengar kata akta cerai, membuat hati Anissa berdesir. Sebuah dokumen yang akan menjadi penanda resmi kebebasannya. Baik, Pak. Tolong diurus semuanya sampai tuntas. Saya percayakan sepenuhnya pada Bapak. Pasti, Bu Anissa. Anda tenang saja. Fokus saja pada butik dan putra Anda. Biar masalah hukum ini saya yang tangani. Menutup telepon dari pengacaranya, Anissa merasa semakin kuat. Ia sedang mengambil alih kendali penuh atas hidupnya, satu persatu, di semua lini. Siang itu, alih-alih berdiam diri di rumah, Anissa mengajak Bima pergi ke sebuah taman hiburan baru di pinggir kota. Ia ingin mengisi hari itu dengan tawa dan keceriaan, untuk menimpa sisa-sisa kenangan buruk dari semalam. Mereka menaiki biang lala, komedi putar, dan berbagai wahana lainnya. Anissa berteriak sekencang-kencangnya saat menaiki roller coaster mini, melepaskan semua sisa stresnya. Ia melihat Bima tertawa begitu lepas, wajahnya bersinar karena bahagia. Momen itu adalah segalanya bagi Anissa. Inilah hidupnya sekarang. Inilah kebahagiaan yang nyata, yang ia ciptakan sendiri, bukan kebahagiaan semu yang bergantung pada orang lain. Saat mereka sedang menikmati es krim di bawah pohon rindang, ponsel Anissa bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Biasanya Anissa akan mengabaikannya, tapi entah kenapa firasatnya mengatakan ia harus mengangkatnya. Halo? Anissa, ini aku, Rian. Seketika, rasa dingin menjalar di punggung Anissa. Nada suaranya terdengar berbeda dari semalam. Tidak lagi memelas, tapi ada sedikit nada dingin dan menuntut di sana. Mau apa lagi? Tanya Anissa, nadanya datar. Ia sengaja berjalan sedikit menjauh dari Bima. Aku cuma mau bilang, kamu akan menyesali ini. Kamu pikir kamu bisa seenaknya mengusirku dan menceraikanku begitu saja? Anissa mendengus. Aku tidak seenaknya. Aku melakukannya setelah kamu menghancurkan hidupku. Kamu yang seharusnya berpikir sebelum bertindak. Dengar, aku tidak peduli dengan perceraian itu. Tapi kamu tidak bisa membiarkan aku dan anakku terlantar di jalanan. Vina demam tinggi semalam, mungkin jahitan operasinya infeksi. Dan bayiku terus menangis. Ini semua salahmu. Kalau kamu membiarkan kami masuk semalam, semua ini tidak akan terjadi. Anissa tertegun mendengar logika Rian yang terbalik. Salahku? Kamu yang tidak punya tempat tinggal karena tidak bisa membayar kontrakan, kamu yang tidak punya uang, lalu kamu menyalahkanku? Kamu benar-benar sudah gila, Rian. Aku butuh uang, Anissa. Setidaknya beri aku sedikit untuk membawa Vina ke dokter dan membeli susu untuk bayiku. Anggap saja itu sisa tanggung jawabmu sebagai seorang istri. Aku bukan istrimu lagi, potong Anissa dengan tajam. Tanggung jawabku hanya untuk Bima, anakku. Anakmu itu adalah tanggung jawabmu dan ibunya. Cari jalan keluar sendiri. Dulu saat Bima sakit, apa kamu peduli? Tidak. Jadi jangan harap aku akan peduli pada anakmu. Kamu perempuan tidak punya hati. Hatiku sudah mati untukmu sejak lama. Kamu yang membunuhnya, balas Anissa dengan dingin. Jangan hubungi aku lagi. Jika kamu terus menggangguku, aku tidak akan segan-segan membuat laporan ke polisi. Tanpa menunggu jawaban, Anissa langsung mematikan telepon dan memblokir nomor itu. Tangannya sedikit gemetar karena marah. Beraninya Rian memutarbalikkan fakta dan menyalahkannya? Pria itu benar-benar tidak punya rasa malu. Anissa kembali menghampiri Bima, mencoba memasang senyum di wajahnya. Telepon dari siapa, Bun? Tanya Bima.
Oh, cuma salah sambung, sayang, bohong Anissa. Meskipun telepon itu sedikit merusak suasana hatinya, Anissa tidak membiarkannya berlarut-larut. Ia tidak akan membiarkan Rian merusak hari bahagianya bersama Bima. Ia kembali fokus pada putranya, menghabiskan sisa hari itu dengan penuh tawa. Malam harinya, setelah Bima tertidur, Anissa duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam yang cerah berbintang. Ia memikirkan kembali percakapannya dengan Rian tadi siang. Ancaman Rian, tuduhannya, semuanya terasa kosong. Anissa tidak takut lagi. Ia tahu Rian tidak punya kuasa apapun atas dirinya lagi. Dia bangkrut, pengangguran, dan tidak punya apa-apa. Dia hanya bisa menggonggong, tapi tidak bisa menggigit. Justru, Anissa merasa kasihan. Bukan pada Rian atau Vina, tapi pada bayi mereka. Bayi malang itu harus lahir di tengah situasi yang begitu kacau, dengan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Namun, Anissa kembali meneguhkan hatinya. Itu bukan urusannya. Ia tidak bisa menyelamatkan semua orang di dunia. Ia hanya bisa menyelamatkan dirinya dan anaknya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Fajar yang baru telah menyingsing dalam hidupnya. Fajar tanpa bayang-bayang kelam dari masa lalu. Ia sudah siap menghadapi hari esok dan semua hari-hari berikutnya sebagai Anissa yang baru. Seorang ibu, seorang pengusaha, seorang wanita yang telah menemukan kembali kekuatannya di tengah runtuhan. Jalan di depannya mungkin tidak akan selalu mulus, tapi ia tahu ia bisa melewatinya. Sendirian. Dan itu tidak membuatnya takut sama sekali. Beberapa minggu berlalu sejak malam yang mencekam itu. Kehidupan Anissa kembali ke ritme yang tenang dan produktif. Gema dari konfrontasi dengan Rian perlahan memudar, digantikan oleh kesibukan mengurus butik Mentari yang semakin berkembang dan tawa riang Bima yang mengisi hari-harinya. Telepon dari Rian berhenti total setelah Anissa memblokir nomornya. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi gangguan. Anissa mulai percaya bahwa Rian akhirnya mengerti dan menyerah. Ia salah besar. Pagi itu adalah hari Senin yang sibuk. Butik Mentari baru saja meluncurkan koleksi batik kontemporer terbaru dan respons pasar sungguh luar biasa. Anissa, bersama dua pegawai setianya, Mbak Lastri dan Dini, sibuk melayani pelanggan yang datang silih berganti. Anissa merasa begitu hidup di tengah gulungan kain, suara mesin kasir, dan obrolan para pelanggan yang puas. Inilah dunianya, kerajaan yang ia bangun dari nol. Bu Anissa, pelanggan di kamar pas 3 suka sekali dengan dressnya, tapi minta ukuran yang lebih kecil. Stok kita masih ada, kan? Tanya Dini, pegawai muda yang cekatan. Masih, Din. Coba cek di gudang lantai 2, rak C bagian atas, jawab Anissa sambil tersenyum, tangannya dengan terampil membungkus sebuah blus sutra untuk pelanggan lain. Di tengah kesibukan yang menyenangkan itu, pintu butik terbuka. Namun kali ini bukan pelanggan yang masuk. Sosok yang berdiri di ambang pintu membuat senyum di wajah Anissa membeku dan suasana butik yang hangat seketika menjadi dingin. Rian. Penampilannya jauh lebih buruk daripada saat terakhir Anissa melihatnya. Kemejanya terlihat sama dengan yang ia pakai malam itu, hanya saja sekarang lebih lecek dan kotor. Wajahnya tidak dicukur, matanya merah dan liar seperti orang yang kurang tidur selama berhari-hari. Ia melangkah masuk dengan ragu, matanya menyapu interior butik yang mewah dengan tatapan campur aduk antara kagum dan iri. Beberapa pelanggan menoleh, sedikit terganggu dengan penampilan Rian yang kontras dengan suasana butik yang elegan. Mbak Lastri, yang sudah bekerja dengan Anissa sejak awal dan tahu sedikit banyak tentang masa lalunya, langsung memasang kuda-kuda, siap melindungi bosnya. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa dibantu? Sapa Mbak Lastri dengan nada formal namun tegas, sengaja menghalangi jalan Rian sebelum ia bisa mendekati Anissa. Rian mengabaikan Mbak Lastri. Matanya terpaku pada Anissa. Nisa, kita perlu bicara, katanya dengan suara serak. Anissa menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan ketenangannya. Ia tidak akan membiarkan pria ini membuat keributan di tempat usahanya. Rian, ini tempat kerjaku. Aku sedang sibuk. Kalau ada yang ingin kamu bicarakan, hubungi pengacaraku, jawab Anissa dengan suara rendah namun jelas, berusaha menjaga profesionalismenya di depan pelanggan. Aku tidak peduli dengan pengacaramu.
Suara Rian mulai meninggi, menarik perhatian semua orang di dalam butik. Aku datang ke sini baik-baik. Aku hanya minta sedikit dari apa yang menjadi hakku. Alis Anissa terangkat. Hak? Hak apa yang kamu bicarakan? Ini? Rian menunjuk ke sekeliling butik dengan gerakan dramatis. Butik ini, rumah kita, mobilmu. Itu semua harta Gonogini. Kita membangunnya bersama. Tawa sinis hampir lolos dari bibir Anissa. Bersama? Pria ini punya nyali untuk mengatakan itu? Kita? Maaf, Rian. Mungkin ingatanmu sedikit terganggu. Butik ini aku bangun dengan menjual perhiasan peninggalan ibuku dan bekerja siang malam saat kamu sibuk menghamburkan uangmu untuk perempuan lain. Rumah itu aku renovasi dengan keuntunganku sendiri. Mobil itu aku beli tunai dengan hasil jerih payahku. Di mana peran kita dalam semua ini? Wajah Rian memerah karena malu dan marah. Kata-kata Anissa yang tajam dan diucapkan di depan umum adalah tamparan keras baginya. Jangan sombong kamu, Anissa. Kamu bisa seperti ini juga karena dulu aku yang memberimu makan. Kamu lupa? Memberiku makan adalah kewajibanmu sebagai suami. Kewajiban yang sudah lebih dari setahun kamu lupakan, balas Anissa, suaranya tetap tenang namun menusuk. Sekarang, aku minta kamu pergi. Jangan membuat keributan di sini dan mengganggu pelangganku. Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik. Anissa bisa merasakan tatapan iba sekaligus penasaran dari mereka. Ia benci ini. Ia benci bagaimana Rian menyeret masalah pribadi mereka ke ranah publik, ke tempat sucinya. Aku tidak akan pergi sebelum kamu memberiku uang, bentak Rian, benar-benar kehilangan kendali. Vina sakit. Bayiku butuh susu. Kamu tega melihat anak kandungku menderita sementara kamu hidup mewah di sini. Di mana hati nuranimu? Teriakan, anak kandungku, itu menggema di seluruh ruangan. Anissa memejamkan matanya sejenak. Pria ini benar-benar licik, mencoba menggunakan sentimen publik untuk memojokkannya. Mbak Lastri, tolong panggil satpam, ucap Anissa dengan tenang, tanpa menatap Rian lagi. Tidak perlu. Rian melangkah maju, mencoba meraih lengan Anissa. Aku hanya butuh uang untuk berobat dan makan, Anissa. Setelah itu aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Kerang? Mbak Lastri dan Dini dengan sigap bergerak, berdiri di antara Anissa dan Rian. Pak, tolong jangan kurang ajar, kata Mbak Lastri. Anda membuat pelanggan kami tidak nyaman, Pak. Sebaiknya Anda pergi sekarang, tambah Dini. Melihat perlawanan itu, dan tatapan menghakimi dari para pelanggan, keputusasaan Rian mencapai puncaknya. Ia melakukan hal yang paling memalukan. Ia berlutut di tengah butik, menangis meraung-raung. Anissa, aku suamimu. Tega kamu memperlakukanku seperti ini. Aku mohon, Nisa, demi masa lalu kita. Demi Bima. Nama Bima yang disebut membuat kesabaran Anissa habis. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu, desisnya, kali ini api kemarahan terlihat jelas di matanya. Kamu kehilangan hak untuk menyebut namanya saat kamu lebih memilih menemani selingkuhanmu daripada datang ke pentas seninya. Saat itu, dua orang satpam mal datang dengan tergopoh-gopoh, dipanggil oleh Mbak Lastri. Ada apa ini, Bu? Tolong, Pak. Bantu bapak ini keluar dari butik saya. Dia mengganggu kenyamanan, ucap Anissa dengan suara berwibawa. Rian meronta saat kedua satpam itu mencoba memegangi lengannya. Lepaskan. Ini butik istriku. Aku punya hak di sini. Anissa, kamu akan menyesal. Kamu akan kena karma karena sudah menelantarkan suamimu, teriaknya sambil diseret keluar. Setelah Rian benar-benar hilang dari pandangan, suasana butik menjadi hening canggung. Semua mata tertuju pada Anissa. Ia menarik napas panjang, lalu berbalik menghadap para pelanggannya dengan senyum yang dipaksakan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ibu-ibu sekalian. Silakan dilanjutkan belanjanya. Sebagai permohonan maaf, hari ini ada diskon tambahan 10% untuk semua item. Katanya, mencoba mengendalikan situasi dengan profesional. Beberapa pelanggan tersenyum maklum, beberapa lainnya masih berbisik-bisik. Perlahan, aktivitas di butik kembali normal, meskipun guncangan dari drama tadi masih terasa. Setelah butik sedikit lebih tenang,
Mbak Lastri menghampiri Anissa dengan segelas air hangat. Ibu tidak apa-apa, tanyanya dengan raut khawatir. Anissa menerima gelas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Saya tidak apa-apa, Mbak. Cuma marah dan malu. Ibu tidak perlu malu. Ibu sudah menanganinya dengan sangat baik. Justru laki-laki itu yang seharusnya malu, hibur Mbak Lastri. Kami semua di sini mendukung ibu. Dukungan dari pegawainya sedikit menghangatkan hati Anissa. Namun, insiden itu meninggalkan bekas luka baru. Permukaan hidupnya yang tenang telah diguncang dengan hebat. Ia sadar, selama status perceraian mereka belum resmi, Rian masih merasa punya hak untuk mengganggunya. Ia harus mempercepat prosesnya. Pulang ke rumah sore itu, Anissa merasa lelah luar biasa, bukan lelah fisik, tapi lelah mental. Saat ia membuka pintu, Bima langsung berlari memeluknya. Bunda sudah pulang. Anissa memeluk putranya erat-erat, mencium aroma sampo dari rambutnya. Pelukan Bima adalah obat terbaik untuk semua kekalutan hatinya. Namun, saat makan malam, Bima mengajukan pertanyaan yang membuat jantung Anissa berhenti sejenak. Bunda, tadi di sekolah, Roni bilang dia lihat ayah. Katanya ayah datang ke butik Bunda terus marah-marah. Benar, Bun? Anissa meletakkan sendoknya. Roni adalah teman sekelas Bima, ibunya adalah salah satu pelanggan setia butik Mentari dan kebetulan ada di sana saat kejadian tadi. Berita menyebar begitu cepat. Anissa menatap mata Bima yang polos dan penuh tanya. Ia tidak bisa berbohong lagi. Ia menarik napas. Iya, sayang. Tadi ayah datang ke butik. Kenapa ayah marah-marah? Ayah jahat sama Bunda? Tanya Bima lagi, suaranya terdengar cemas. Anissa pindah duduk di sebelah Bima, membelai punggungnya. Ayah, sedang ada masalah, Nak? Dan ayah tidak tahu cara menyelesaikannya dengan baik. Tapi Bima tidak perlu khawatir. Bunda baik-baik saja. Bunda bisa mengatasi semuanya. Yang paling penting, Bunda akan selalu melindungi Bima. Bima menatapnya dengan lekat, lalu mengangguk pelan. Bima sayang Bunda. Bunda juga sayang sekali sama Bima, bisik Anissa, memeluk putranya sekali lagi. Malam itu, setelah Bima tidur, Anissa berdiri di balkon, menatap kota yang gemerlap. Guncangan hari ini menyadarkannya akan sesuatu. Rian bukan lagi hanya sekadar gangguan, ia sudah menjadi ancaman. Ancaman bagi ketenangan bisnisnya, dan yang lebih parah, ancaman bagi kedamaian psikologis Bima. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Pertarungan ini harus segera diakhiri, bukan hanya dengan membanting pintu, tapi dengan kekuatan hukum yang mengikat. Besok pagi, hal pertama yang akan ia lakukan adalah menelepon Pak Tirta dan memintanya untuk melakukan segala cara agar putusan cerai itu keluar secepat mungkin. Setelah insiden memalukan di butik, Rian seolah lenyap di telan bumi. Anissa tidak lagi menerima teror dalam bentuk apapun. Kehidupan kembali berjalan normal, bahkan lebih baik. Berita tentang bagaimana Anissa dengan tenang dan tegas menghadapi mantan suaminya yang membuat keributan justru menyebar dari mulut ke mulut di antara komunitas pelanggannya. Alih-alih merusak citranya, insiden itu malah membuatnya semakin dihormati. Ia dianggap sebagai simbol wanita kuat dan mandiri. Penjualan butiknya justru meningkat. Sementara itu, proses perceraiannya berjalan lancar. Pak Tirta mengabarkan bahwa karena Rian tidak pernah sekalipun menanggapi panggilan sidang, majelis hakim akan segera menjatuhkan putusan Verstek. Anissa tinggal menunggu tanggal penetapannya. Suatu sore, saat Anissa sedang memeriksa stok barang, sahabatnya, Rina, datang berkunjung ke butik. Wajah Rina tampak aneh, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Kenapa kamu, Rin? Muka ditekuk gitu, sapa Anissa sambil tersenyum. Rina duduk di sofa yang ada di ruang kerja Anissa. Nis, aku bawa berita. Mungkin kamu nggak mau dengar, tapi aku rasa kamu perlu tahu. Firasat Anissa mulai tidak enak. Berita apa? Tentang Rian dan Vina, kata Rina pelan. Tadi aku nggak sengaja ketemu sama Dita, teman lamaku yang kerja jadi perawat di puskesmas daerah pinggiran, di dekat terminal. Dia cerita, ada pasien namanya Vina yang baru-baru ini sering berobat ke sana. Anissa terdiam, menunggu Rina melanjutkan. Kata Dita, kondisi Vina mengenaskan.
Jahitan bekas caesarnya infeksi parah karena dirawat di tempat yang tidak bersih. Bayinya juga sering sakit, kena diare dan ruam popok yang parah. Mereka tinggal di sebuah kontrakan petak yang sempit dan kumuh di belakang pasar. Dindingnya lembab, udaranya pengap. Anissa mendengarkan tanpa ekspresi, namun di dalam hatinya ada gejolak yang aneh. Bukan rasa kasihan, lebih seperti konfirmasi. Konfirmasi bahwa hukum alam sedang bekerja. Yang paling parah, lanjut Rina, Dita bilang Rian sama sekali tidak seperti suami siaga. Saat Vina diperiksa, Rian hanya duduk di luar, merokok, dengan wajah frustrasi. Dia sering mengeluh tidak punya uang untuk menebus resep, bahkan untuk membeli susu formula yang layak pun tidak mampu. Bayinya sering hanya diberi air tajin. Mendengar itu, hati Anissa sebagai seorang ibu sedikit teriris. Air tajin untuk bayi yang baru lahir? Itu sangat berbahaya. Tapi ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Lalu, apa kata Dita lagi? Tanya Anissa. Mereka sering bertengkar. Dita pernah dengar mereka adu mulut di ruang tunggu puskesmas. Vina menangis, menyalahkan Rian yang tidak bisa memberinya kehidupan layak seperti yang dijanjikan. Rian balas membentak, bilang kalau semua ini terjadi karena Vina boros dan menuntut, membuatnya kehilangan segalanya. Cinta mereka yang dulu mereka agung-agungkan itu sepertinya sudah luntur digantikan oleh kemiskinan dan penderitaan. Anissa termenung. Ia membayangkan Vina yang dulu selalu tampil glamor dengan riasan tebal dan pakaian mahal, kini harus terbaring sakit di kamar kontrakan yang pengap. Ia membayangkan Rian yang dulu begitu angkuh, kini hanya bisa duduk merokok dengan putus asa. Pemandangan itu begitu nyata, begitu jelas. Karma. Kata itu kembali terngiang di benaknya. Di sebuah gang sempit dan becek di belakang pasar, di dalam sebuah kamar kontrakan berukuran 3 kali 4 meter, bau lembab dan aroma susu basi bercampur menjadi satu. Vina terbaring di atas kasur tipis yang diletakkan di lantai. Wajahnya pucat dan cekung, demam membuat tubuhnya menggigil meskipun udara terasa pengap. Di sampingnya, bayi laki-lakinya menangis tanpa henti, suara tangisnya terdengar melengking dan menyayat hati. Rian duduk di pojok ruangan, menyandarkan kepalanya ke dinding yang catnya sudah mengelupas. Ia memegangi kepalanya yang pening. Suara tangisan bayi itu seperti bor yang menembus otaknya. Ia sudah tidak tahan lagi. Bisa kamu diamkan anakmu itu tidak? Bentak Rian, matanya menatap tajam ke arah Vina. Vina, dengan sisa tenaganya, mencoba mengangkat tubuhnya. Rasa sakit yang tajam langsung menusuk perutnya, di tempat jahitan operasinya yang bengkak dan kemerahan. Aku harus bagaimana, Mas? Dia lapar. Susunya habis. Uang kita juga habis, balas Vina dengan suara serak bercampur isak tangis. Ya jangan cuma menangis. Lakukan sesuatu. Lakukan apa? Aku ini sedang sakit. Harusnya kamu yang cari uang. Kamu kan laki-laki. Dulu janjimu mana? Katamu aku akan hidup seperti ratu. Tangis Vina pecah. Penyesalan terasa menyesakkan dadanya. Ia telah mengorbankan segalanya demi pria ini, meninggalkan keluarganya yang menentang hubungan mereka. Dan inilah yang ia dapatkan. Rian tertawa hampa. Ratu? Jangan mimpi. Lihat keadaan kita sekarang. Ini semua juga karena kamu. Kalau saja dulu kamu tidak menuntut macam-macam, kalau saja kamu tidak pamer di media sosial, Anissa mungkin tidak akan semarah itu. Aku tidak akan kehilangan pekerjaanku. Kita tidak akan berakhir di tempat sampah ini. Kata-kata Rian adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Vina. Jadi sekarang Mas menyalahkanku? Dulu Mas bilang Mas mencintaiku. Mas bilang Anissa itu perempuan membosankan yang tidak bisa mengimbangimu. Itu dulu. Sebelum aku tahu kalau di balik wajah membosankannya itu dia punya otak bisnis yang hebat. Sementara kamu cuma bisa menghabiskan uang. Pertengkaran itu terus berlanjut, saling menyalahkan, mengungkit janji-janji palsu dan kesalahan masa lalu. Bayi mereka terus menangis, seolah meratapi nasibnya yang malang. Cinta yang dibangun di atas pondasi pengkhianatan dan materi terbukti tidak akan pernah kokoh. Saat materi itu hilang, yang tersisa hanyalah puing-puing kebencian dan penyesalan. Kembali ke butik, Anissa masih terdiam setelah Rina selesai bercerita. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana, Rin, ucap Anissa akhirnya.
Kamu tidak perlu merasa apa-apa, sahut Rina. Itu bukan urusanmu lagi. Biarkan mereka menyelesaikan kekacauan yang mereka buat sendiri. Kamu sudah cukup menderita karena mereka. Sekarang saatnya kamu bahagia. Rina benar. Anissa menarik napas panjang, melepaskan semua bayangan tentang Rian dan Vina dari benaknya. Ia sudah menutup pintu itu. Apa yang terjadi di balik pintu itu bukan lagi tanggung jawabnya. Ia menatap Rina dan tersenyum tulus. Kamu benar. Yuk, kita makan siang. Aku traktir di restoran baru depan mall. Aku mau merayakan koleksi baruku yang laris manis. Anissa bangkit, meninggalkan cerita kelam itu di belakang. Ia melangkah keluar dari ruang kerjanya, kembali ke butiknya yang terang dan ramai, ke dunianya yang penuh harapan. Di luar sana, di sebuah gang sempit yang gelap, dua orang sedang menuai apa yang telah mereka tabur. Karma telah datang dalam wujudnya yang paling nyata, dan Anissa memilih untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Sebulan kemudian, hari yang ditunggu-tunggu Anissa akhirnya tiba. Pagi itu, ia menerima telepon dari Pak Tirta. Putusan cerai telah diketuk. Pengadilan Agama mengabulkan gugatannya secara fair step. Ia dan Rian telah resmi bercerai secara hukum. Anissa menutup telepon dengan perasaan yang sulit digambarkan. Lega, tentu saja. Tapi juga ada sedikit rasa hampa. Sebuah ikatan yang pernah ia anggap suci seumur hidup kini telah putus selamanya. Ia tidak sedih, hanya merasa babak itu benar-benar telah berakhir. Ia mengambil napas dalam-dalam, dan saat menghembuskannya, ia melepaskan nama Rian dari statusnya, dari hatinya, untuk selamanya. Kini, ia adalah Anissa. Hanya Anissa. Dan ibu dari Bima. Ia merayakan hari itu dengan sederhana. Menjemput Bima lebih awal dari sekolah, lalu mengajaknya makan es krim dan bermain di taman. Bunda kelihatan senang sekali hari ini. Ada apa? Tanya Bima sambil menjilati es krim coklatnya. Anissa tersenyum. Mulai hari ini, hidup kita akan jauh lebih tenang, sayang. Hanya akan ada Bunda dan Bima. Kita akan membangun istana kita sendiri, ya? Bima mengangguk antusias, meskipun mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Istana Bunda dan Bima. Kebahagiaan Anissa ternyata tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah perceraian mereka resmi, saat Anissa sedang dalam perjalanan pulang dari butik, sebuah motor tiba-tiba memotong jalannya, memaksanya untuk berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Pengendaranya membuka helm, dan Anissa merasakan darahnya surut. Rian. Kondisinya lebih parah dari yang pernah ia bayangkan. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan ada keputusasaan yang begitu pekat di wajahnya. Ia tampak seperti orang yang telah kalah total oleh kehidupan. Anissa, tunggu. Aku cuma minta waktu 5 menit, katanya, suaranya parau. Anissa tetap di dalam mobil, mengunci pintunya. Pergi, Rian. Kita sudah tidak punya urusan apa-apa lagi. Kita sudah resmi bercerai. Aku tahu, serunya, suaranya terdengar pecah. Aku tidak akan mengganggumu lagi soal itu. Ini soal Vina dan bayinya. Anissa diam, enggan menanggapi. Vina, dia kabur, lanjut Rian, matanya berkaca-kaca. 2 hari yang lalu dia pergi. Dia meninggalkan bayinya begitu saja denganku. Dia bilang dia sudah tidak tahan hidup miskin. Dia meninggalkan surat, bilang kalau dia akan kembali ke orang tuanya dan memulai hidup baru. Anissa terhenyak. Vina, perempuan yang begitu menginginkan anak itu, yang memamerkan kehamilannya, tega meninggalkan bayinya sendiri? Bayiku sakit, Nisa, isak Rian, air matanya mulai mengalir. Dia demam tinggi, tidak mau minum susu. Aku sudah tidak punya uang sepeser pun. Pemilik kontrakan sudah mengancam akan mengusirku besok. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku sudah mencoba mencari kerja serabutan, jadi kuli panggul di pasar, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Aku sudah di titik terendah, Nisa. Rian bersandar di jendela mobil Anissa, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Pemandangan pria yang dulu begitu angkuh kini menangis seperti anak kecil di pinggir jalan adalah sesuatu yang surreal. Aku tidak minta uangmu lagi, katanya di sela isak tangisnya. Aku juga tidak akan memintamu menerimaku kembali. Aku hanya mohon padamu tolong adopsi anakku.
Permintaan itu seperti petir di siang bolong. Anissa menatapnya tak percaya. Apa katamu? Tolong rawat dia, Nisa. Aku tahu aku tidak pantas memintamu. Tapi hanya kamu satu-satunya orang yang aku kenal punya hati yang baik. Aku gagal menjadi suami, aku gagal menjadi ayah. Anak ini tidak pantas punya ayah sepertiku. Di tanganmu, aku yakin dia akan punya masa depan yang lebih baik. Setidaknya, dia bisa hidup layak, tidak kelaparan. Kumohon, Nisa. Anggap saja ini sebagai caraku menebus semua dosaku padamu dan Bima. Setelah itu, aku akan pergi jauh dari kota ini. Aku bersumpah tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu dan Bima. Anissa menatap Rian, pria hancur di depannya. Ini bukan lagi Rian yang manipulatif atau Rian yang arogan. Ini adalah Rian yang telah sampai di titik balik, titik di mana ia menyadari semua kesalahannya, meskipun sudah terlambat. Permintaannya gila, tidak masuk akal. Meminta Anissa, wanita yang paling ia sakiti, untuk merawat anak dari wanita yang telah menghancurkan rumah tangga mereka. Namun, entah kenapa, kali ini Anissa tidak merasakan amarah. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Dan sedikit rasa iba, bukan pada Rian, tapi pada bayi tak berdosa yang menjadi korban keegoisan kedua orang tuanya. Anissa membuka jendela mobilnya sedikit. Aku tidak bisa melakukannya, Rian, katanya dengan suara yang tenang namun tegas. Wajah Rian jatuh. Kenapa? Aku mohon. Dia punya keluarga. Dia punya kakek dan nenek dari pihakmu, dan juga dari pihak Vina. Merekalah yang seharusnya bertanggung jawab. Bukan aku. Aku punya Bima yang harus aku urus. Aku tidak bisa menambah beban dan luka baru dalam hidup kami. Tapi orang tuaku tidak akan mau menerimanya. Mereka membenciku karena telah meninggalkanmu. Dan orang tua Vina? Itu masalahmu, Rian. Bukan masalahku, potong Anissa. Jadilah seorang ayah untuk terakhir kalinya. Lakukan hal yang benar untuk anakmu. Datanglah pada keluargamu, atau keluarga Vina. Telan harga dirimu dan mintalah bantuan mereka. Itu satu-satunya jalan. Anissa tidak menunggu jawaban. Ia menutup kembali jendelanya, menyalakan mesin mobilnya, dan dengan hati-hati melajukan mobilnya melewati Rian yang masih mematung di pinggir jalan, tampak hancur lebur. Saat melihat Rian dari kaca spion, Anissa tahu ini adalah kali terakhir ia melihatnya. Pertarungan mereka telah usai. Bukan dengan kemenangan yang gegap gempita, tapi dengan kesadaran yang sunyi bahwa semua telah berakhir. Rian telah mencapai titik baliknya, dan Anissa telah mencapai puncak kebebasannya. 6 bulan berlalu. Kabar tentang Rian benar-benar lenyap. Anissa mendengar selentingan kabar dari seorang kerabat jauh bahwa Rian akhirnya membawa bayinya ke kampung halaman orang tua Vina. Setelah pertengkaran hebat dan penuh drama, keluarga Vina akhirnya mau menerima bayi itu, dengan syarat Rian tidak boleh menemuinya lagi dan harus pergi jauh-jauh. Kabarnya, Rian pergi merantau ke pulau lain, menjadi buruh kasar entah di mana. Kisahnya telah selesai. Bagi Anissa, hidupnya baru saja dimulai. Dengan statusnya yang telah resmi bercerai, ia merasa lebih leluasa untuk melebarkan sayapnya. Butik Mentari semakin sukses. Ia baru saja menandatangani kontrak untuk membuka cabang keduanya di sebuah mall paling prestisius di pusat kota. Ia juga meluncurkan situs web dan toko online, menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia. Hari itu adalah hari peresmian cabang baru Butik Mentari. Tempat itu didekorasi dengan indah, penuh dengan karangan bunga ucapan selamat. Anissa, dalam balutan gaun rancangannya sendiri, tampak begitu anggun dan bersinar. Ia berdiri di depan para tamu undangan, yang terdiri dari sahabat, pelanggan setia, dan beberapa influencer fashion lokal, memberikan kata sambutan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mulainya dengan suara yang mantap. Butik ini bernama Mentari. Bagi saya, nama ini bukan sekadar nama. Ini adalah sebuah pengingat dan harapan. Pengingat bahwa segelap apapun malam yang kita lalui, akan selalu ada fajar yang menyingsing. Dan harapan bahwa kita semua, terutama para wanita, bisa menjadi mentari bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kita. Mampu bersinar dengan kekuatan kita sendiri. Tepuk tangan meriah membahana. Rina berdiri di barisan depan,
matanya berkaca-kaca karena bangga. Di sebelah Rina, berdiri Bima, yang kini tampak lebih tinggi dan ceria. Ia menatap bundanya dengan tatapan penuh kekaguman. Setelah acara selesai, Anissa menghampiri Bima dan memeluknya. "Gimana? Bima suka toko baru Bunda?" Bima mengangguk. "Suka? Hebat. Tokonya jadi ada 2?" Anissa tertawa. "Nanti kalau sudah besar, Bima yang kelola ya." "Sep, bener." Mereka berdiri di depan jendela kaca besar butik yang baru. Dari dalam, mereka bisa melihat jalanan kota yang ramai. Pantulan diri mereka terlihat jelas di kaca. Sosok seorang wanita kuat yang tersenyum bahagia, merangkul seorang anak laki-laki yang menjadi pusat dunianya. Anissa menatap pantulan dirinya. Ia melihat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang istri yang terpuruk dan dikhianati, menjadi seorang ibu tunggal yang berjuang, dan kini menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses dan menginspirasi. Ia telah melalui badai yang paling hebat dan keluar sebagai pemenang. Bukan karena ia berhasil membalas dendam, tapi karena ia berhasil menemukan kebahagiaan dan kekuatannya sendiri. Badai telah berlalu. Awan gelap telah sirna. Kini, di langit kehidupannya, hanya ada satu yang bersinar. Mentarinya sendiri, yang bersinar begitu terang dan penuh, menghangatkan dunianya dan dunia putranya. Dan ia tahu, cahayanya tak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun lagi. 10 tahun kemudian, langit Jakarta malam itu bertabur ribuan bintang buatan, kilatan lampu blitz dari puluhan kamera yang berebut mengabadikan setiap momen di karpet merah. Di tengah pusaran cahaya dan decak kagum itu, Anissa melangkah dengan ketenangan seorang ratu yang telah lama bertahta di kerajaannya sendiri. Gaun malam berwarna zamrud yang ia kenakan, salah satu mahakarya dari lini premiumnya. Anissa Premier memeluk tubuhnya dengan sempurna, berkilauan di bawah sorotan lampu. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang dan sepasang anting berlian yang bersinar lembut. Ia bukan lagi sekadar pemilik butik, ia adalah Anissa Wijaya, ikon mode, CEO dari Mentari Group, sebuah jenama yang kini menaungi 5 lini busana, sebuah akademi desain, dan belasan butik yang tersebar di kota-kota besar se-Asia Tenggara. Di sisinya, berjalan seorang pemuda jangkung dan tampan yang mewarisi tatapan mata ibunya yang teduh namun juga memiliki rahang tegas yang entah ia dapat dari mana. Bima, kini berusia 17 tahun, telah tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas dan berwibawa. Dalam balutan setelan jas yang dirancang khusus oleh ibunya, ia tampak nyaman sekaligus protektif. Lengannya siaga di punggung Anissa, bukan untuk menopang, melainkan untuk menunjukkan dukungan dan kebanggaan. "Bunda terlihat luar biasa," bisik Bima, suaranya kini berat dan dalam, saat mereka berpose sejenak untuk para fotografer. Anissa tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. "Kamu juga, jagoan. Terima kasih sudah mau menemani Bunda malam ini." "Selalu," jawab Bima singkat, namun syarat makna. Malam itu adalah malam penganugerahan Fashion Icon Awards, sebuah ajang paling bergengsi di industri mode nasional. Anissa dinominasikan untuk kategori Lifetime Achievement, sebuah penghargaan yang biasanya diberikan kepada desainer yang telah berkarya puluhan tahun. Fakta bahwa ia meraihnya di usia yang relatif muda adalah bukti tak terbantahkan dari pengaruh dan kesuksesan fenomenalnya. Di dalam ballroom Hotel Bintang 5 yang megah, Anissa dan Bima duduk di meja utama. Banyak kolega dan pesaing bisnis yang datang menyapanya, memberikan selamat dengan tatapan penuh hormat. Anissa menyambut mereka semua dengan ramah dan rendah hati. Ia telah belajar banyak dalam 10 tahun terakhir, tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang diplomasi, kekuatan jejaring, dan yang terpenting, tentang menjaga kewarasannya di puncak kesuksesan. Saat namanya dipanggil sebagai pemenang, seluruh ruangan bergemuruh dalam tepuk tangan yang meriah. Anissa berjalan ke atas panggung, hatinya dipenuhi rasa syukur yang meluap. Ia menatap lautan wajah di hadapannya, lalu matanya berhenti pada Bima, yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca penuh kebanggaan. Dalam pidato kemenangannya, ia tidak berbicara tentang tren atau omset penjualan. Ia berbicara tentang kekuatan. "Mereka bilang, di balik setiap pria sukses, ada wanita hebat," ucapnya, suaranya yang jernih menggema di seluruh ruangan. "Malam ini, saya ingin membaliknya. Di balik kesuksesan wanita ini, ia menunjuk dirinya sendiri,
Ada seorang jagoan kecil yang dulu, setiap kali saya menangis karena lelah, akan datang membawakan saya segelas air putih dan berkata, "Bunda kuat, Bunda pasti bisa." Kekuatan terbesar saya bukanlah modal atau ide-ide kreatif. Kekuatan terbesar saya adalah cinta tanpa syarat dari putra saya. Bima, penghargaan ini untukmu. Tepuk tangan kembali membahana, lebih keras dari sebelumnya. Anissa turun dari panggung, piala kristal yang berat terasa ringan di tangannya. Ia kembali ke mejanya dan langsung memeluk Bima. "Terima kasih, sayang." "Bunda yang hebat," balas Bima, suaranya sedikit bergetar. Malam itu, setelah pesta usai, dalam perjalanan pulang di mobil mewah mereka yang dikemudikan oleh sopir pribadi, keheningan yang nyaman menyelimuti keduanya. Bima menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota yang berlarian. "Bunda?" panggilnya pelan, memecah keheningan. "Apakah Bunda pernah memikirkan ayah?" Pertanyaan itu, meskipun jarang terucap, selalu menggantung di udara di antara mereka selama bertahun-tahun. Anissa tidak terkejut. Ia tahu, seiring Bima beranjak dewasa, pertanyaan ini akan muncul. Ia telah mempersiapkan dirinya. Anissa menghela napas panjang. "Tentu saja pernah," jawabnya jujur. "Dia adalah bagian dari masa lalu Bunda, bagian dari sejarah kenapa kita ada di sini sekarang. Tapi, Bunda tidak memikirkannya dengan rasa marah atau sedih lagi. Lebih seperti membaca sebuah bab dari buku sejarah yang sudah lama selesai. Bab yang kelam, tapi mengajarkan banyak hal." "Apakah aku mirip dengannya?" tanya Bima lagi. Kali ini ia menatap lurus ke arah ibunya. Di matanya ada keresahan seorang anak laki-laki yang mencari identitasnya. Anissa mengulurkan tangan dan menggenggam tangan putranya. "Kamu punya beberapa fitur wajahnya, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi hatimu, Bima, hatimu 100% milikmu sendiri. Dan itu hati yang sangat baik, penuh empati, dan kuat. Kamu adalah versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan bayang-bayang dari siapapun." Bima mengangguk, tampak sedikit lebih lega. Percakapan itu berhenti di sana, namun Anissa tahu, sebuah pintu telah terbuka. Kehidupan Anissa tidak hanya berputar di sekitar pekerjaan dan Bima. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sosok lain yang masuk ke dalam hidupnya dengan cara yang sangat perlahan dan terhormat. Pak Adhitama, seorang arsitek duda berusia akhir 40-an yang ia kenal melalui sebuah proyek kolaborasi amal. Adhitama adalah pria yang tenang, bijaksana, dan memancarkan kehangatan yang tulus. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah terburu-buru. Hubungan mereka tumbuh dari persahabatan, dari diskusi-diskusi panjang tentang seni, buku, dan filosofi hidup. Ia adalah antitesis dari Rian. Adhitama seringkali bergabung dalam makan malam Anissa dan Bima, membawa serta putrinya yang seumuran dengan Bima. Mereka menjadi seperti keluarga modern yang janggal namun nyaman. Bima menyukainya, melihat Adhitama sebagai sosok pria dewasa yang bisa ia ajak bicara tentang hal-hal yang tidak bisa ia bicarakan dengan ibunya. Namun, Anissa masih menjaga jarak emosional. Tembok di sekitar hatinya, meskipun tidak lagi setinggi dulu, masih ada di sana, sulit untuk diruntuhkan sepenuhnya. Seminggu setelah malam penganugerahan, sebuah surat tiba di kantor pusat Mentari Group. Surat itu tidak diketik, melainkan ditulis tangan dengan tulisan yang sedikit gemetar, dialamatkan secara pribadi kepada Anissa Wijaya. Amplopnya berwarna coklat kusam, dengan perangko dari sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa yang namanya pun terasa asing bagi Anissa. Asistennya, curiga itu adalah surat dari penggemar obsesif, menyarankan untuk membuangnya. Tapi entah kenapa, Anissa merasa harus membacanya. Ia membuka surat itu di ruang kerjanya yang luas dan mewah, dengan pemandangan kota dari jendela kaca setinggi dinding. Isi surat itu membuatnya merasakan dingin yang menjalar dari tulang punggungnya hingga ke ujung jari. "Mbak Anissa yang terhormat, semoga Mbak selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tika. Saya adalah adik dari Mas Rian." Jantung Anissa berhenti berdetak sejenak. Rian, nama yang sudah hampir 10 tahun tidak ia dengar secara langsung. "Saya menulis surat ini tanpa sepengetahuan Mas Rian. Saya tahu saya tidak punya hak apapun untuk menghubungi Mbak setelah semua yang terjadi. Saya juga tahu betapa besar luka yang telah Mas Rian torehkan pada Mbak dan Bima.
Untuk itu, saya, mewakili keluarga kami, ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan saya menulis surat ini bukan untuk meminta pengampunan atau meminta Mbak kembali. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah kabar. Kehidupan tidak berjalan baik untuk Mas Rian. Setelah ia pergi dari kota Mbak, ia hidup menggelandang, berpindah-pindah pekerjaan kasar. Beberapa tahun terakhir, ia kembali ke kampung dan tinggal bersama saya. But, kondisi Mas Rian saat ini sangat tidak baik. Ia mengidap sirosis hati stadium akhir. Dokter bilang, waktunya sudah tidak banyak lagi. Anissa harus meletakkan surat itu di atas meja. Tangannya gemetar. Napasnya terasa sesak. Ia membaca kalimat terakhir itu berulang-ulang. Waktunya sudah tidak banyak lagi. Ia tidak pernah meminta apa-apa, Mbak. Ia menghabiskan hari-harinya dalam diam dan penyesalan. Satu-satunya hal yang sering ia sebut dalam tidurnya, dalam igauannya, adalah nama Bima. Ia menyimpan sebuah foto Bima saat masih kecil, foto yang sudah kusam dan lecek, di bawah bantalnya. Saya tahu ini adalah permintaan yang sangat tidak tahu malu. Tapi sebagai seorang adik yang melihat kakaknya sekarat, saya memberanikan diri. Mas Rian tidak akan pernah meminta ini sendiri, harga dirinya terlalu hancur. Tapi saya tahu, keinginan terakhirnya sebelum pergi adalah melihat wajah Bima untuk sekali lagi. Hanya untuk melihatnya, Mbak. Tidak untuk meminta apa-apa. Jika Mbak Anissa dan Bima tidak bersedia, saya akan sangat mengerti. Anggap saja surat ini tidak pernah ada. Tapi jika ada sedikit saja ruang di hati Mbak untuk mempertimbangkannya, tolong hubungi saya di nomor ini. Sekali lagi, mohon maaf atas kelancangan saya. Hormat saya, Tika. Anissa bersandar di kursinya, matanya menatap kosong ke gedung-gedung pencakar langit di luar jendela. Dunia di sekelilingnya yang tadinya begitu kokoh dan cemerlang, tiba-tiba terasa bergetar. Rian sekarat. Rian, hantu dari masa lalunya, pria yang menjadi sumber penderitaan terbesarnya, kini terbaring tak berdaya, menunggu ajal. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk. Satu sisi dirinya berteriak, untuk apa peduli? Dia pantas mendapatkannya. Itu karmanya. Sisi ini, sisi yang terluka, mengingatkannya pada malam minggu penuh air mata, pada hinaan Vina, pada perjuangannya membangun butik dari nol, pada wajah kecewa Bima saat ayahnya tak pernah datang. Namun, ada sisi lain dalam dirinya, sisi yang telah tumbuh dan menjadi bijaksana seiring waktu. Sisi ini berbisik, ini bukan lagi tentangmu dan dia. Ini tentang Bima. Bima berhak tahu. Bima berhak mendapatkan penutupan. Membiarkan ayahnya meninggal tanpa kesempatan untuk bertemu mungkin akan meninggalkan luka dan pertanyaan seumur hidup bagi Bima. Luka macam apa yang akan ditimbulkannya pada psikologis putranya yang sedang tumbuh dewasa? Keesokan harinya, dengan hati berat, Anissa membuat keputusan. Ia akan memberitahu Bima. Ia tidak akan memutuskan untuknya, tapi ia akan memberikan pilihan itu kepada putranya. Ia mengajak Bima makan malam di restoran yang tenang. Setelah mereka selesai makan, Anissa menarik napas dalam-dalam. Bima, ada sesuatu yang sangat serius yang perlu Bunda bicarakan. Anissa menceritakan isi surat itu dengan hati-hati, memilih kata-katanya agar tidak terdengar menghakimi atau memaksa. Ia hanya menyajikan fakta. Saat ia selesai, Bima terdiam. Wajahnya yang biasanya ceria kini menegang, matanya menatap kosong ke taplak meja. Selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Bima tidak mengatakan apa-apa. Anissa membiarkannya memproses informasi yang mengejutkan itu. Akhirnya, Bima mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi tatapannya tegas. Aku mau menemuinya, katanya dengan suara mantap. Hati Anissa mencelos. Kamu yakin, sayang? Aku tidak tahu, jawab Bima jujur. Aku marah. Aku benci pada apa yang telah dia lakukan pada Bunda. Tapi, dia tetap ayahku. Kalau aku tidak menemuinya sekarang, aku mungkin akan menyesal seumur hidupku. Aku harus melakukannya, Bun, untuk diriku sendiri. Anissa melihat kilat kedewasaan di mata putranya. Ini bukan lagi anak kecil yang harus ia lindungi dari dunia. Ini adalah seorang pemuda yang sedang membuat salah satu keputusan terpenting dalam hidupnya. Baiklah, kata Anissa.
Kalau begitu, Bunda akan menemanimu. Perjalanan ke kota kecil di pesisir utara itu terasa seperti perjalanan kembali ke masa lalu. Mereka meninggalkan gemerlap Jakarta, melewati kota-kota yang semakin kecil, hingga akhirnya tiba di sebuah kota nelayan yang berdebu dengan udara yang berbau asin. Kontrasnya dengan kehidupan mereka saat ini begitu tajam, seolah menegaskan jurang yang memisahkan takdir Anissa dan Rian. Rumah Tika, adik Rian, adalah sebuah rumah sederhana di sebuah gang sempit. Tika menyambut mereka dengan canggung dan mata yang sembab. Ia tampak tulus dan baik, berbeda 180 derajat dari citra keluarga Rian yang dulu Anissa kenal. "Terima kasih, Mbak, terima kasih sudah mau datang," bisiknya, tak berani menatap mata Anissa. "Mas Rian ada di kamar belakang," lanjutnya, menunjuk sebuah pintu. "Kondisinya sedang menurun." Anissa menatap Bima, memberinya anggukan penguat. Bima menarik napas panjang, lalu berjalan mendahului ibunya, membuka pintu kamar itu perlahan. Pemandangan di dalam kamar itu akan selamanya terpatri dalam ingatan Anissa. Ruangan itu kecil dan remang-remang, hanya diterangi cahaya yang masuk dari sebuah jendela kecil. Bau obat-obatan dan penyakit menguar di udara. Di atas sebuah ranjang besi tua, terbaring sesosok tubuh yang begitu kurus hingga Anissa nyaris tidak mengenalinya. Kulitnya kuning pucat, matanya cekung, dan napasnya terdengar berat. Itu Rian. Pria yang dulu gagah dan angkuh, kini tak lebih dari seonggok tulang berbalut kulit. Rian perlahan membuka matanya saat merasakan ada yang masuk. Matanya yang kabur mencoba fokus. Saat ia melihat Bima berdiri di ambang pintu, napasnya tercekat. Ia mencoba untuk bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Bima?" Suaranya hanya berupa bisikan serak, nyaris tak terdengar. Bima melangkah masuk, diikuti oleh Anissa yang berdiri di belakangnya sebagai penopang tak terlihat. Bima berdiri di samping ranjang, menatap wajah pria yang hanya ia ingat samar-samar dari foto dan kenangan masa kecil. Air mata mengalir dari sudut mata Rian. "Kamu sudah besar?" bisiknya. Tangannya yang kurus dan gemetar terulur, seolah ingin menyentuh putranya. Bima, setelah ragu sejenak, meraih tangan itu. Rasanya dingin dan rapuh. "Ayah," kata Rian, setiap kata adalah sebuah perjuangan. "Ayah, maafkan, Ayah." Isak tangis yang tertahan membuat tubuhnya terguncang. Bima tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan ayahnya menumpahkan penyesalan yang telah terpendam selama 1 dekade. Anissa, yang berdiri di ambang pintu, merasakan air matanya sendiri mulai mengalir. Tapi ini bukan air mata kesedihan atau kemarahan. Ini adalah air mata pelepasan. Melihat Rian dalam kondisi seperti ini, monster di dalam ingatannya lenyap seketika, digantikan oleh sosok manusia yang rapuh dan penuh penyesalan. Kebencian yang pernah membara di hatinya kini padam, hanya menyisakan abu dari rasa kasihan. "Aku datang," ucap Bima akhirnya, suaranya terdengar tegar. "Bunda yang memberitahuku. Dia yang mengajakku ke sini." Mendengar itu, Rian menolehkan pandangannya yang lemah ke arah Anissa. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah lebih dari 10 tahun. Di mata Rian, Anissa melihat permintaan maaf yang tak terucap, rasa terima kasih yang mendalam, dan pengakuan atas kekalahannya. Anissa hanya memberinya anggukan kecil, sebuah isyarat damai. Rian kembali menatap Bima. "Ayah tidak punya apa-apa untukmu. Hanya, Tessa." Ia terbatuk hebat. Tika dengan sigap membantunya minum. Setelah batuknya reda, Rian berkata dengan napas terengah-engah. "Ada satu hal lagi, Bima. Kamu punya adik." Informasi itu jatuh seperti bom. Bima dan Anissa saling berpandangan, syok. Namanya Dani. Dia diasuh oleh keluarga Vina di desa seberang. Ayah tidak diizinkan menemuinya. Tapi ayah mohon, jika suatu saat nanti kamu punya kesempatan, tengoklah dia. Dia tidak bersalah. Dia adikmu. Itulah wasiat terakhirnya. Rian tampak begitu lelah setelah mengatakannya. Matanya perlahan terpejam. Mereka tinggal di sana selama beberapa jam. Bima duduk diam di samping ranjang ayahnya, sementara Anissa berbicara pelan dengan Tika di luar,
mengatur beberapa hal, bahkan meninggalkan sejumlah besar uang untuk biaya pengobatan dan pemakaman kelak, tanpa sepengetahuan Bima. Itu bukan karena cinta atau kewajiban, tapi murni karena kemanusiaan. Saat senja tiba, mereka memutuskan untuk pamit. Sebelum pergi, Bima masuk kembali ke kamar seorang diri. Anissa memberinya privasi. Beberapa menit kemudian, Bima keluar dengan mata yang merah tapi wajah yang terlihat lebih damai. Dalam perjalanan pulang, Bima menceritakan apa yang ia katakan pada ayahnya. Aku bilang padanya, aku memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untukku. Supaya aku bisa melanjutkan hidup tanpa membawa beban kemarahan ini. Aku bilang, aku berterima kasih padanya, karena jika bukan karena kepergiannya, aku tidak akan punya bunda yang sekuat ini. Anissa meraih putranya ke dalam pelukan. Mereka berdua menangis dalam diam di dalam mobil, tangisan yang membersihkan sisa-sisa luka dari 1 dekade yang lalu. 3 hari kemudian, Tika menelepon, mengabarkan bahwa Rian telah meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Kejadian itu menjadi titik balik terakhir bagi Anissa. Menghadapi kematian Rian, menghadapi masa lalunya secara langsung, telah meruntuhkan tembok terakhir di sekitar hatinya. Ia menyadari bahwa memaafkan bukanlah tentang melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah tentang membebaskan diri sendiri. Beberapa bulan setelah itu, saat Adhitama kembali mengajaknya makan malam, Anissa tidak lagi melihatnya hanya sebagai teman. Ia melihatnya sebagai sebuah kemungkinan, sebuah masa depan. Mas Adi, katanya di tengah makan malam mereka, terima kasih sudah begitu sabar. Adhitama tersenyum. Hal-hal baik layak untuk ditunggu, Anissa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, Anissa mengizinkan dirinya untuk membuka hati pada pria lain. Bukan untuk mengisi kekosongan, karena hidupnya sudah penuh. Tapi untuk berbagi kepenuhan itu dengan orang lain. Setahun kemudian, Bima, yang baru saja diterima di fakultas bisnis terbaik di negeri itu, benar-benar melakukan wasiat ayahnya. Dengan ditemani Anissa, ia mencari alamat keluarga Vina. Mereka menemukan Dani, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun yang ceria dengan mata yang mirip dengan Bima. Pertemuan itu canggung pada awalnya, tetapi ikatan darah adalah sesuatu yang aneh dan kuat. Bima berjanji akan menjaga adiknya dari kejauhan, memastikan pendidikannya terjamin, menjadi sosok kakak yang tidak pernah ia miliki. Vina sendiri, menurut cerita tetangga, telah menikah lagi dengan seorang juragan tanah dan pindah ke kota lain, jarang sekali menengok putranya. Karmanya berjalan dalam bentuk yang berbeda. Ia mungkin mendapatkan kembali kemewahannya, tetapi ia kehilangan hal yang paling berharga, cinta dari anaknya sendiri. Suatu sore yang cerah, Anissa berdiri di balkon kantornya di lantai tertinggi gedung Mentari Tower. Di bawah sana, kota terbentang luas, sibuk dan penuh kehidupan. Ia baru saja selesai memeriksa sketsa untuk koleksi terbarunya, yang bertema Kintsugi, seni memperbaiki keramik pecah dengan emas, percaya bahwa bekas luka justru membuat sebuah objek menjadi lebih indah dan kuat. Ia memikirkan hidupnya. Sebuah vas porselen yang pernah dihancurkan berkeping-keping. Tapi ia tidak membuang serpihan itu. Ia memungutnya satu persatu, dan dengan kerja keras, air mata, dan kekuatan dari cinta, ia menyambungnya kembali. Garis-garis retaknya kini dilapisi emas kesuksesan, kebijaksanaan, dan kedamaian hati. Vas itu kini jauh lebih berharga dan kokoh daripada sebelumnya. Adhitama datang dari belakang dan melingkarkan lengannya dengan lembut di pinggang Anissa. Sedang memikirkan apa, sayang? Anissa menyandarkan kepalanya di bahu Adhitama, menatap matahari senja yang mulai turun, melukis langit dengan warna keemasan. Hanya berpikir, jawabnya pelan. Dulu, aku menamai butik pertamaku, Mentari, sebagai harapan bahwa matahari akan terbit setelah malam yang paling gelap. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan senyum yang begitu damai. Sekarang aku sadar. Aku tidak perlu lagi menunggu matahari terbit. Karena aku sendiri telah menjadi matahari itu. Dan di langit kehidupannya yang luas dan tak terbatas, ia bersinar. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang bernaung dalam kehangatannya. Bersinar terang, utuh, dan abadi.